Ada yang tetap sama, meski latar belakang kita berbeda. Ada yang tetap sama, meski tujuan kita berbeda. Ada yang tetap sama, meski jam makan kita berbeda. Sama-sama menghargai perbedaan, mensyukuri keberkahan Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, tes. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar. Baik, terima kasih. Oke, ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Yasrial MSI, selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bu Desti. Sehat, Pak, hari ini, Pak? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Masih Berkat puasa ya, Tuhan. Pak, ya? Insya Allah masih puasa. Alhamdulillah, insya Allah. Kemudian ada Ibu Syafiko Nurhayati, SESYMA, selaku Ketua Program Studi S1 Perpajakan. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu Desti. Masya Allah, mana nih? Oh ya, puasa Ibu ya, masih ya, Bu ya? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Makin cantik aja. Makin cantik dan makin fresh saja ya, Pak ya. Yang terhormat para manajer pembelajaran dan ujian pada UT daerah, kemudian yang terhormat para dosen program studi D3 Perpajakan dan S1 Perpajakan, baik di lingkungan UT Pusat maupun di UT daerah. Saya coba scroll dulu ya, Pak ya. Saya pengen ngecek, sudah pada hadir belum nih? Oke, ada Pak Syarif, mungkin bisa say hello, Pak? Halo Pak Syarif. Suaranya belum. Suaranya belum. Oke, baik. Ada Pak Aji. Silakan Pak Aji. Mungkin bisa say hello dulu sama mahasiswanya. Halo mahasiswa, selamat pagi. Selamat mengikuti kegiatan hari ini. Oke. Kemudian ada Pak Dedi Yuniadi. Silakan Pak Dedi untuk say hello dulu, Pak. Terima kasih Mbak Desti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Oke, selamat pagi. Terima kasih Pak Halo Mbak Dedi. Desti. Pak Syarif. Ya, Sehat, Pak? Selamat pagi. Alhamdulillah sehat Mbak Desti. Ya, baik. Terima Selamat kasih, pagi Bapak. para mahasiswa ya. Tetap mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat dalam studi dan juga dalam mengerjakan berbagai hal dalam hidup ini. Oke. Semoga sukses. Oke. Terima kasih Pak Syarif. Kemudian ada Pak Yandes. Ada Pak Yandes? Oke, baik. Lanjut ada Ibu Husna. Silakan Ibu Husna. Oke, baik. Dan terakhir ada Mbak Caca yang merupakan salah satu yang membantu mensupport kegiatan kita pada hari ini. Silakan Mbak. Say hello pada mahasiswa. Halo, selamat pagi. Oke, pagi Mbak Caca. Terima kasih. Baik, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan kasih sayangnya, kita masih diberi kesempatan, kemudian kita juga masih diberi kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa ya, yang ke-14. Alhamdulillah, tidak terasa ya, sudah setengah perjalanan kita menjalankan ibadah puasa untuk menuju hari kemenangan. Dan semoga kita senantiasa diberi kemudahan untuk menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Amin. Rekan-rekan, adapun tema pada kegiatan kita hari ini yaitu kita akan mengupas tuntas ya terkait praktik kerja perpajakan. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang akan ataupun yang semester ini akan mengambil mata kuliah praktik perpajakan, dapat diharapkan untuk mengikuti materi sampai selesai karena materinya sangat penting sekali ya. Jadi nanti apabila ada yang ingin bertanya, bisa ditanyakan setelah materi disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini. Dan tentunya kami akan menyiapkan souvenir untuk 3 penanya terbaik. Jadi siapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya. Oke, semangat. Oke, adapun rangkaian kegiatan kita pada hari ini yaitu pembukaan,
yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Jasres MSI selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan, yang kemudian akan dilanjutkan materi oleh beliau. Setelah itu, baik rekan-rekan mahasiswa maupun manajer pembelajaran dan ujian pada UT daerah disilahkan untuk bertanya terkait praktik kerja perpajakan. Bisa raise hand ataupun menulis pertanyaan ya di kolom chat setelah materi semuanya selesai. Oke, untuk membuka kegiatan kita hari ini, dan semoga kegiatan kita ini akan membawa keberkahan. Yuk kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Program Studi D3 Perpajakan dan sekaligus akan memaparkan terkait materi praktik kerja perpajakan kepada Bapak Dr. Andes Jasrial, MSI, untuk waktu dan jaringan dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Desti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi buat kita semua. Mungkin untuk lebih mengakrabkan, wise gitu, mungkin kita memanggil teman-teman aja ya. Buat teman-teman manajer pembelajaran dan ujian UT seluruh UT di daerah ya. Kemudian teman-teman mahasiswa semua. Benar yang disampaikan Ibu Desti tadi bahwa mata kuliah praktek kerja perpajakan ini adalah mata kuliah inti di dalam program studi perpajakan, khususnya D3. Nah, mata kuliah ini cukup besar SKS-nya, yaitu 6 SKS. Jadi kami sangat berharap teman-teman mahasiswa supaya lebih fokus nanti agar tetap konsen untuk menyimak. Dan ini mata kuliah kalau dibilang berat, ya berat. Kalau dibilang ringan, ya ringan. Itu kembali ke teman-teman mahasiswa juga. Jadi salah satu syarat untuk kelulusan nanti yaitu mata kuliah praktik kerja perpajakan atau PAJA 3350. Dan harapan kami teman-teman semua dalam kondisi sehat, bahagia tentunya, sukses, dan yang tak kalah penting lagi tetap semangat dan optimis. Saya kira itu untuk pembukanya. Untuk selanjutnya kita masuk ke materinya, yaitu mata kuliah praktik kerja perpajakan. Teman-teman semua, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang sifatnya praktik. Praktik di sini maksudnya praktek mata kuliah kerja perpajakan ini merupakan kegiatan pembelajaran. Ya, saya buka slide-nya aja ya. Bentar. Oke. Nah, mata kuliah praktik kerja perpajakan ini merupakan kegiatan pembelajaran dengan pengalaman atau experiential learning bagi teman-teman mahasiswa guna menerapkan berbagai pengetahuan, sikap, maupun keterampilan dalam pembelajaran secara utuh dan terintegrasi dalam situasi nyata. Jadi ini memang benar-benar terjun ke lapangan. Kemudian mata kuliah ini seperti yang saya sampaikan tadi, itu mata kuliah yang berbobot 6 SKS. 4 SKS-nya untuk praktik kerja dan 2 SKS-nya untuk laporan praktek kerja. Nah, ini memang banyak pertanyaan nanti, Pak, tempat praktek itu di mana? Pak, di Kementerian di pajak itu untuk di KPP ataupun di mana saja harus izin ke Kementerian Keuangan. Benar, itu adanya. Namun, di sini kita bisa klarifikasi tempat melaksanakan praktek kerja itu bisa di KPP pertama, atau KPP Madya, atau kantor atau dinas, atau badan pendapatan, atau pengelola keuangan dan aset daerah setempat, atau konsultan pajak,
atau instansi yang melakukan aktivitas perpajakan, atau instansi tempat di mana teman-teman mahasiswa perpajakan bekerja sepanjang ada aktivitas tentang perpajakan. Jadi tidaklah begitu sulit saya kira ini. Namun nanti untuk menentukan tempat, silakan nanti teman-teman mahasiswa cari lokasinya, kemudian nanti hubungin UT setempat, UT di mana teman-teman registrasi, nanti ada surat pengantar dari Direktur UT setempat. Nah, sedangkan persyaratan PK pajak ini atau praktek kerja perpajakan itu untuk mahasiswa itu sudah menempuh minimal 70 SKS. Ya, jangan lupa udah menempuh 70 SKS, silakan nanti teman-teman hitung sendiri SKS-nya. Kemudian telah atau sedang menempuh mata kuliah antara lain pajak 339 yaitu tata cara pelaksanaan perpajakan, kemudian pajak 32 30 pajak penghasilan 1, kemudian pajak 3331 pajak penghasilan 2, kemudian pajak 3332 pajak penghasilan 3, dan seterusnya sampai ke pajak 3233 yaitu PBB ya, pajak bumi dan bangunan, dengan menunjukkan daftar nilai ujian atau tanda bukti registrasi. Nah, sedangkan yang kedua, persyaratan yang kedua itu adalah pembimbing. Pembimbing kami rekrut itu dari dosen atau praktisi di bidang perpajakan yang membimbing nanti dalam pelaksanaan praktek kerja serta penulisan laporan. Nah, dosen ini kita ambil, kita rekrut dosen-dosen yang cukup kompeten dalam bidangnya, sementara praktisi itu umumnya kita rekrut dari teman-teman konsultan pajak ataupun dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, untuk pelaksanaannya yaitu kita melalui apa yang dikatakan dengan tutorial webinar atau TWEB. Nah, TWEB ini itu dilakukan sebagai pembimbingan mahasiswa. Jadi bisa kalau kita itu face to face, tapi di dalam TWEB ini tentu kita sifatnya online ya, dalam melakukan praktek kerja serta penulisan laporan praktek kerja perpajakan. Nah, setiap kelas maksimal berisi 10 mahasiswa. Nah, bolehkah di bawah 10? Boleh. Itu bolehkah di bawah 5? Tidak boleh. Nah, kalau nanti UT daerah atau teman-teman yang manajer pembelajaran dan ujian ada masalah, Pak, di tempat kami cuma ada 4 mahasiswa. Nah, silakan teman-teman PJ menghubungi UT tetangga atau UT lain, informasikan apakah ada kelas yang masih kosong, misalnya di UT tempat yang lain itu baru 5 atau 4, digabungkan saja, sehingga tidak terlalu sulit untuk teman-teman pengelola atau PJ yang lain. Kemudian, dalam TWEB itu ada 8 sesi, yaitu pembimbing atau tutor hanya bertugas ya, memberikan pembimbingan dan diskusi dengan teman-teman mahasiswa dalam pelaksanaan praktek kerja dan penulisan laporan. Dan tutor ini atau pembimbing ini tidak memberikan materi pembelajaran sekali, ya, tanpa memberikan materi pembelajaran. Sedangkan pembimbingan itu melalui MS Team. Nah, teman-teman mahasiswa dan pengiriman tugas laporan mingguan itu melalui silayar.ut.ac.id. Nah, teman-teman mahasiswa itu wajib mengirimkan tugas yaitu berupa laporan mingguan setiap sesi yang telah dilakukan mahasiswa. Jadi, teman-teman mahasiswa sudah pada saat praktek kerja perpajakan pada minggu pertama itu langsung membuat laporan dan dikirimkan ke pembimbingnya. Kemudian agar dapat
tujuannya itu supaya dapat diperiksa oleh pembimbing. Nah, itu dikirimkan itu 1 hari sebelum pertemuan web berikutnya. Jadi pada pertemuan pertama, teman-teman sudah membuat laporan ke pembimbing untuk pertemuan yang kedua itu 1 hari sebelumnya harus sudah dikirimkan. Ini gunanya supaya bisa dikoreksi atau masukan. Kemudian nanti teman-teman presentasi, di situ ada interaksi nanti antara teman-teman dengan teman-teman maupun dengan tutor atau pembimbing. Kemudian teman-teman itu wajib melakukan presentasi itu maksimal 10 menit atas laporan yang telah dibuat yang dikirimkan 1 hari sebelumnya ya. Setiap sesi ya, serta melakukan pembimbingan agar dapat beri masukan oleh pembimbing. Kemudian mengupload laporan akhir beserta laporan mingguan yang telah diperiksa dan dinilai pembimbing paling lambat 2 minggu setelah selesai itu web, itu melalui praktik.ut.ac.id. Jadi setelah sudah selesai dalam sesi terakhir, itu sesi 8, teman-teman itu dari hasil laporan mingguan itu dikirimkan ke si layar ya, ke pembimbingnya, ke praktik kerja praktik.ut.ac.id. Nah, masalah nilai. Nah, nilai ini untuk TUEP itu berkontribusi 70%. Yang mana dengan rincian teman-teman mahasiswa itu hadir mengikuti pembimbingan melalui TUEP. Kedua, teman-teman mengirim laporan mingguan kepada pembimbing atau tutor melalui silayar.ut.ac.id. Selanjutnya melakukan presentasi atas laporan mingguan pada saat web. Nah, kalau teman-teman tidak memberikan salah satu ini, tentu kontribusi nilainya tidak dapat mencapai 70% ya. Sedangkan untuk nilai laporan akhir, jadi tadi dua teman-teman ya, teman-teman semua. Pertama untuk web itu sendiri itu 70%, kemudian untuk laporan itu berkontribusi 30%. Nah, yang laporan ini tentu dengan ketentuan teman-teman mahasiswa harus membuat laporan akhir. Nah, laporan akhir itu tentu sudah diperiksa oleh pembimbing atau tutor. Nah, laporan akhir sudah mendapat persetujuan pembimbing atau tutor. Nah, laporan akhir sudah diupload dalam website praktik.ut.ac.id. Nah, bagaimana dengan nilai TUEP? Nah, nilai TUEP itu tidak berlaku jika teman-teman mahasiswa mengumpulkan laporan akhir. Jika teman-teman masih tidak mengumpulkan laporan akhir ya. Jadi kalau laporan itu tidak dikumpulkan tentu tidak dapat dinilai untuk yang 30%-nya. Nah, demikian teman-teman. Nanti kita langsung aja bisa tanya jawab, bisa kita kami akan mensupport untuk menjawabnya. Sekian Bu Desti, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas paparannya terkait praktik kerja perpajakan. Nah, biasanya Pak ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan sebelumnya, kegiatan praktik kerja perpajakan ini banyak sekali diskusi-diskusi yang ditanyakan oleh mahasiswa terkait tempat magang dan sebagainya. Nah, di sini juga saya sudah melihat di kolom chat ada beberapa pertanyaan yang sudah muncul nih. Saya coba bacakan langsung saja ya Pak Jas ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama ya dari Reza Saputra ya. Izin semester lalu saya sudah mengambil PK pajak, tapi tidak ada tindak lanjut apapun, baik itu di grup WA, kemudian pembimbing maupun arahan. Alhasil selama semester kemarin saya tidak mengerjakan PK pajak, namun tetapi diingatkan untuk mengupload laporan. Nah, itu bagaimana, Bapak? Mohon responnya, Pak. Oke, baik. Ini dari Reza ya, saudara Reza ya. Nah,
pertanyaan itu memang sering berulang. Waktu pertama tuh Mas Reza registrasi nggak untuk mata kuliah itu? Nah, kalau tidak registrasi, otomatis Mas Reza tidak dapat kelas, tidak dapat komunikasi. Jadi syarat utama itu mata kuliah tersebut harus sudah diregistrasi sebelumnya. Nah, kalau sudah diregistrasi, biasanya UT setempat pasti akan memberikan kelas dengan siapa pembimbingnya dan kapan dimulainya. Saya kira itu. Mungkin dari teman-teman lain nanti bisa membantu. Mas Reza mungkin bisa menyampaikan secara langsung biar clear. Halo, Mas Reza? Ya, halo. Ya, silakan Oke, Mas untuk disampaikan Eh, permasalahannya. Mm. iya, Pak. Jadi kemarin kan saya sudah ngambil PK pajak itu. Memang ya. sudah registrasi dan sudah bayar. Dari teman saya katanya kan nanti ada grup WA gitu, ada pembimbing dan lain-lain. Cuman kan kalau PK pajak itu di e-learning nggak muncul kan. Nah, sedangkan selama masa e-learning awal-awal itu saya bingung kok nggak ada tindak lanjut apa-apa dari PK pajak ini. Nggak ada apa kontak dari pembimbing atau apapun itu. Oke. Boleh tahu Mas Reza dari UT mana? Saya sebelumnya dari UT Samarinda, Pak. Habis itu setelahnya, semester ini saya pindah ke UT Tangerang. Hmm. Ini Mas Reza untuk web ini sebenarnya tuh ini yang mengelola itu 100% dari UT daerah, UT setempat. Nah, waktu itu harusnya Mas Reza bisa komunikasi ke UT setempat pada saat registrasi. Karena yang menentukan kelas itu teman-teman UT setempat. Waktu itu UT Samarinda. Nah, itu yang memberikan kelas itu dari UT Samarinda itu. Kalau waktu pernah komunikasi ke kita nggak langsung? Jadi maksud saya begini, kalau ada case kayak seperti Mas Reza, mungkin Mas Reza bisa komunikasi ke UT daerah atau Samarinda waktu itu. Kalau Iya. belum ada respon, Mas Reza langsung hubungin kami aja ke ke program studi perpajakan. Boleh ke D3, boleh ke S1. Kami tim. Jadi nanti kita bisa mengontak langsung ke penanggung jawab manajer pembelajaran dan registrasi dan ujian itu. Jadi itu yang bisa kami informasikan, Mas Reza. Ada Oke. kira-kira yang kurang puas Paling gitu? menambahkan sih Pak, Ya. Mas Reza sekarang kan sudah pindah UT berarti ya. Kalau Tangerang tuh ikut UT Jakarta kalau tidak salah ya. Halo Mas Kenapa? Reza. Iya. Udah pindah ke Tangerang kan? Berarti ikutnya UT Jakarta. Eh, harusnya sih begitu. Udah Ya, saya pindah. untuk saat ini sudah dapat informasi buat praktik kerja atau belum? Belum ada. Jadi saya udah bayar registrasi LIP dan lain-lain, tapi emang belum ada juga sih untuk PK pajak tindak lanjutnya kayak Oke, pembimbing dan lain-lain. ya. Ya udah silakan Mas Reza ini email ke kita nama, NIM dan keluhannya atau masalahnya ada apa. Nanti Mbak Caca nanti tolong emailnya di share di chat ya Mbak. Nanti informasi aja nama, NIM, keluhannya seperti apa. Nanti biar kita tindak lanjuti biar nanti jangan sampai semester ini jangan kelewat lagi Mas Reza ya. Oh ya, jadi saya harus ngapain, Mbak? Ibu? Email ke Prodi D3 Perpajakan. Nanti emailnya kita kasih di chat. Oke. Nanti nama, NIM, sama terkait masalahnya seperti apa, seperti itu ya. Nanti biar kita follow up ke UT Jakartanya, biar Mas Rezanya kejaring untuk ke web PK Pajanya. Oke. Baik, Itu ya Mas Reza ya. baik. Ya, nanti kita tunggu emailnya, nanti kita follow up. Memang sih mulainya juga nanti setelah Lebaran. Tapi paling tidak kita memastikan kalau Mas Reza tidak akan, maksudnya pasti terjaring untuk PK Pajak semester ini. Gitu ya Mas Reza. Oh iya. Ya. Ya. Baik. Nah, betul itu yang disampaikan Bu Safriko. Uh, uh, saya tekankan lagi tadi Mas Reza. Jadi Mas Reza ikut PK Pajak ini nanti
UT Tangerang atau UT Jakarta, ya silahkan saja. Yang penting bagi kami tolong diinformasikan data Mas Reza ke kami sehingga kami bisa nanti mengontrol ya. Kemudian kami bisa komunikasi kepada teman-teman penanggung jawab atau manajer pembelajaran dan ujian di UT setempat. Apakah itu di UT Tangerang, Serang, ataukah di UT Jakarta? Serang, Serang. Ya, Iya, Pak. oke gitu Mas Reza ya. Baik-baik, Pak. Ya, yang penting semangat, optimis, insya Allah jalan. Oke, baik. Terima kasih. Jadi sudah clear ya, Mas Reza ya. Mungkin dikarenakan perpindahan dari UT ya, Pak ya. Dan Eh, mudah-mudahan nanti. Sebelumnya belum pindah, Ibu. Jadi waktu di Samarinda ngambilnya masih UT Samarinda. Saya coba Oh, kontak ke Samarinda, tapi sepertinya slow respon dan nggak ada tindak lanjut. Jadi ya udah, saya biarin aja. Agak ini sih sebenarnya kecewa. oke, Iya, baik. Nah, tadi juga sudah diberikan solusi. Mungkin dari Mas Reza bisa segera kirimkan email. Nanti dari pihak kami, dari UT Pusat akan memfollow up-nya lagi ya. Oh iya, baik. Baik. Terima kasih Mas Reza. Oke, selanjutnya mungkin ini sudah ada raise hand dari Mas Nurhadi ya. Ini sepertinya mahasiswa yang pada saat Sapa Prodi 2 minggu yang lalu yang juga bertanya. Oke, silakan kepada Mas Nurhadi, dipersilahkan untuk bertanya. Selamat pagi Bu Desti, Iya, Mas selamat saya. pagi. Ya. Selamat pagi Bu Safiko. Selamat pagi Pak Jaswiam. siap, selamat Dan pagi. selamat pagi teman-teman semua. Sama sebetulnya seperti keluhan saya 2 minggu yang lalu untuk memperoleh tempat praktik kerja perpajakan itu juga sangat susah ya untuk di instansi perpajak, dari pajak atau KPP ataupun eh, yang lainnya ya. Nah, saya juga mengalami keluhan yang sama seperti yang Mas Reza tadi alami. Sampai sekarang saya juga belum belum ada uh, pastinya pemberitahuan. Saya mesti tadi kan ada setiap kelas itu yang sudah dijelaskan Pak Jasial tadi kan minimal ada 10 mahasiswa gitu ya. Nah, sampai sekarang ini saya juga belum belum tahu nih saya masuk kelas mana gitu. Karena beberapa waktu yang lalu saya ke kampus daerah itu ya di Hutan Kayu itu dijelaskan juga, maksudnya nanti ada dosen pembimbing begitu kan. Nah, ada kelasnya. Tapi sampai sekarang juga saya belum belum terjaring dan saya juga karena masih pertama ya, saya bingung juga. Ini saya mau mesti ngapain gitu. Tadi kan juga saya coba lihat ini juga belum belum muncul juga kan di maksudnya di Tuton pasti tidak ada. Nah ini juga kebingungan saya juga nantinya mempengaruhi. Tadi kan dijelaskan karena praktek kerja perpajakan ini adalah intinya. Kalau misalnya ini nggak terlaksana berarti saya nggak lulus dong gitu. Nah ini langkah-langkah yang saya lakukan apa selain itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Jasrial tadi. Terima kasih. Oke, gimana Bu Desti langsung saja Bu jawab ya. Ya, silakan Bapak. Oke, baik Mas Nurhadi ini namanya ini bagus banget ya. Cahaya dari yang kuasa itu yang Nurhadi ya. Mas Nurhadi memang banyak teman-teman dari mahasiswa kita untuk mata kuliah itu masih masih kebingungan ya. Nah, besok itu Mas Nurhadi dari UT Jakarta tentunya ya. Iya Pak. Nah, kalau dari UT Jakarta nanti pada saat yang penting udah registrasi kan ya untuk mata kuliah itu. Nanti silahkan komunikasi sama teman-teman UT Jakarta atau ke Ibu Ami namanya Ibu Ami atau ke Pak Firman Karim. Itu salah satu dosen kita yang ada di UT Jakarta, Pak Firman Karim. Nah, sampaikan itu, namun namun kirimkan juga nanti data Mas Nurhadi ke kami agar kami bisa memfollow up ke teman UT Jakarta supaya kita pastikan Mas Nurhadi dapat kelas atau dapat pembimbing.
Dan masalah tempat praktik kerja perpajakan, betul dari Kementerian Keuangan sekarang memang sangat ketat untuk ke KPP pertama atau Madya atau kantor dinas dan lain-lain itu yang berhubungan dengan Kementerian Keuangan harus seizin Kementerian Keuangan. Nah, tapi kalau untuk orang DJP sendiri tentu dia tidak perlu izin ya. Jadi dia orang bea cukai tentu di bea cukai. Orang pajak itu bisa di KPP pajak. Nah, namun di sini ada yang alternatif lain. Teman-teman bisa praktek kerja perpajakan itu di mana saja, di instansi manapun, atau di instansi teman-teman, selagi ada aktivitas tentang perpajakan. Nah, bisa di UMKM, bisa di RT, yang selagi berhubungan dengan perpajakan. Jadi tidak saklek, oh harus di KPP pertama atau KPP Madya, tidak. Atau bisa juga di tempat eh, apa, samsat, samsat setempat berhubungan dengan pajak daerah misalnya dan sebagainya. Jadi selagi ada instansi atau aktivitas yang berhubungan dengan pajak. Saya kira itu Mas Nuradi. Nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain mungkin. Baik, Baik. bagaimana Mas Nuradi? Oh, mungkin dari Bu Syafiqah. Ya. Silakan Ibu. Izin mungkin untuk semuanya, bukan cuma Mas Nurhadi. Jadi acara ini sebenarnya untuk pertama apa sih? Untuk kita ngebahas sebelum melakukan praktik kerja perpajakan. Jadi kalau ditanya kenapa saya belum di follow up, karena memang belum mulai tuh webnya. Seperti itu ya. Nah, jadwalnya biasanya berbarengan atau berdekatan dengan tutorial online. Tutorial online kita kan akan mulai sekitar tanggal 14. Maka tuh web juga biasanya itu akan mulai di tanggal 13 atau 14. Jadi kalau misalkan bilang, Bu, sekarang saya belum ada follow up nih dari UT daerah. Memang belum ada, karena kan ternyata pembayaran sendiri masih dibuka sampai tanggal 15 Maret. Jadi kita belum menghitung jumlah kelas yang akan dibuka di semester ini. Jadi masih ditunggu. Nanti setelah proses penutupan pembayaran sudah selesai, kita klasterisasi jumlah kelasnya berapa, mahasiswanya berapa, itu baru kita akan membagi kelasnya. Jadi kalau untuk sekarang, acara ini sebenarnya dimaksudkan agar mahasiswa sudah bersiap, sudah mencari tempat praktiknya di mana, kemudian kalau butuh surat, mintanya kemana, persiapannya apa saja, itu yang dimulai dari sekarang. Untuk kelas nanti akan dilakukan dari UT daerah masing-masing. Makanya kalau saya bilang ke mahasiswa, tolong IG-nya UT daerah, kemudian IG-nya Prodi, IG-nya UT, kemudian informasi-informasi itu selama menjadi mahasiswa UT harus selalu di follow up seperti itu. Nah, nanti kemungkinan akan habis Lebaran itu baru akan ada informasi pembagian kelasnya, termasuk tuton. Tuton itu mungkin akan muncul sekitar bulan April setelah Lebaran, mungkin itu akan baru muncul kelasnya di e-learning, termasuk jadwal untuk tutorial webinar. Jadi kalau sekarang nanya, saya belum ada follow up, saya belum ada kelas, saya belum ada informasi, memang belum ada. Karena dari UT-nya sendiri, pembayaran juga masih dibuka sampai tanggal 15. Kita belum membagi klaster untuk kelasnya. Jadi ditunggu saja ya. Mungkin itu Bu Desti. Oke, baik Ibu Syafiqah atas paparannya. Jadi mungkin mahasiswa harus bersabar sedikit ya Bu ya, karena memang perkuliahan kita belum dimulai. Kurang lebih 1 bulan lagi. Dan mudah-mudahan yang tadi dicemaskan oleh mahasiswa tersebut ya berjalan dengan lancar gitu ya, tidak ada hambatan untuk menjalani baik web maupun tutorial online nanti. Ya, Seperti itu. paling tambahan Bu Desti. Ya, Mungkin silakan. kalau yang masih was-was gitu, waduh saya nanti kejaring nggak nih, dapat kelas nggak nih.
misalnya habis Lebaran, ternyata sekitar tanggal 10 rekan-rekan belum ada informasi terkait kelas tutorial webinar atau PK Pajak, silakan bisa kalau ada WAG, misalkan punya nomornya Bu Desti langsung boleh, atau nomor dosen-dosen yang lain boleh tanya. Atau oh saya nggak tahu mau kemana, silakan ke email aja nanyain konfirmasinya Bu. Ternyata saya sampai hari ini belum ada konfirmasi terkait kelas tutorial webinar PK Pajak. Nanti kita bantu gitu ya, Bu Desti. Ya, atau mungkin yang belum join di Telegram bisa join ya, nanti bisa DM atau langsung chat ke saya. Ya, insya Allah nanti di follow up. Oke, baik. Mungkin Pak Nur Hadi sudah clear ya Pak ya? Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Sudah, karena Bu. lumayan banyak Terima ini kasih, Bu. pertanyaan. Oke, baik. Sehat selalu Pak Nur Hadi. Oke, lanjut pertanyaan dari sebentar, saya scroll dulu. Oke, dari Mbak Dita. Nah, pertanyaannya adalah, apakah jika ingin melakukan praktik kerja perpajakan, eh, tidak direkomendasikan, maksudnya, apakah tidak diberikan rekomendasi dari pihak UT atau kampus? Ya, silakan mungkin dari Pak Jas untuk Oke, memberikan dari tanggapan. Mbak apa tadi? Mbak Dita. Mbak Dita. Ya, Oke, Mbak Dita. Eh, kita memberikan kebebasan kepada teman-teman mahasiswa, Mbak Dita, yang untuk ngambil tempat praktik kerja perpajakan itu. Eh, jadi yang menentukan itu nanti betul UT daerah. Nah, Mbak Dita, untuk mendapatkan itu kita dalam arti Direktur UT daerah nanti yang memberikan surat pengantar. Nah, jadi kalau kami yang menentukan ke mana itu kami nggak bisa memastikan itu. Maka sebelum memulai untuk kelas materi web ini, uh, untuk memberikan kelas web ini, kalau bisa uh, teman-teman semua, bukan hanya untuk Mbak Dita aja, cari dulu lokasinya. Nah, cari lokasi, nanti kalau sudah menentukan dapat lokasi di mana, komunikasikan sama manajer atau di tempat instansi itu, bisa nggak kami melakukan untuk praktik kerja perpajakan. Nah, kalau oke, baru itu diberi surat pengantar oleh Direktur UT setempat. Gitu. Kalau kami memberikan rekomendasi, sekali lagi, eh, nggak, ya, nggak bisa lah gitu ya. Yang pastinya nggak bisa. Sebaiknya memang teman-teman sendiri yang aktif. Saya kira Mbak Desti. oke, baik Pak. Mungkin tanggapan yang sangat jelas ya untuk Mbak Dita gitu. Oke, lanjut. Dari Mbak Novita Ratna, siang Bapak Ibu, apakah nanti pada saat pelaporan di layar sama dengan jadwal di e-learning? Oke, kepada Pak Jas Halo, dipersilakan. Ya. halo Mbak Desti gimana? Maksudnya, sorry Mbak Desti. Jadi untuk laporan di layar nantinya, apakah sama Pak jadwalnya dengan di e-learning? Nah, itu nanti kalau kita sudah membuka web itu nanti otomatis ya. Itu pengiriman tugas minggu itu melalui si layar itu jelas ada. Jelas ada. Jadi ikutin aja nanti ada arahan dari pembimbing. Biasa pembimbing itu sebelum dia mau mulai dia akan menginformasikan kembali tata cara bagaimana praktik perpajakan sudah tuh harus dikirim bagaimana, kemudian alamat apa yang dikirim gitu. Jadi ikutin pembimbing. Dan yang paling penting sekali buat teman-teman mahasiswa itu jangan lupa acuan yang pasti itu adalah di katalog. Jadi sering-sering buka katalog, sering-sering baca katalog. Itu jelas nanti ada tuntunan yang pasti ya untuk teman-teman mahasiswa. Jadi saya kira itu Mbak Desti bisa kita uh, lanjut. Misalnya Mbak Dita tadi nanya, Mbak Novita kurang jelas, silakan komunikasikan kembali apa yang kira-kira yang belum puas. Monggo. Oke, baik Pak Jas, artinya untuk jadwalnya hampir sama ya Pak ya, dengan e-learning ya Pak ya, tutorial ya Hampir Pak ya. sama Ya, bersamaan itu, beriringan. oke, oke, baik Pak. Selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya Pak ya, dari Mbak Zahra. Pertanyaannya adalah jika di tempat saya bekerja tidak ada bagian perpajakan, bagaimana saya melakukan praktik kerja perpajakan Pak? Nah,
Sekarang nggak ada di tempat kerjanya di mana kalau boleh tahu, Mbak Zahra, kalau boleh tahu. Mbak Zara mungkin? Silakan Mbak Zara untuk bisa bertanya langsung. Oke, kalau gitu gini, eh, biasanya setiap kantor itu pasti ada berhubungan dengan pajak ya, pasti. Nah, kalaupun memang nggak ada, mungkin Mbak Zahra punya teman di instansi lain, komunikasikan sama teman itu, ada nggak kira-kira, boleh nggak kira-kira kami atau Mbak Zahra untuk praktek kerja di sana. Ya, kalau memang benturan dan waktu yang mengikat, ya mungkin kita bisa, Mbak Zahra bisa minta data. Tentu data yang berhubungan dengan perpajakan. Mungkin prinsipnya data-data yang yang sangat peka atau sangat rahasia tidak mungkin dia berikan. Namun paling tidak ada tentang mungkin sejarah tentang berdirinya perusahaan, tentang apa cara pembayaran gaji atau tentang cara eh, pembayaran keuangan, sehingga itu pasti berhubungan dengan perpajakan. Jadi kalau memang tidak ada, carilah alternatif yang kira-kira ringan, yang mudah untuk Mbak Zahra. Saya kira itu Mbak Lesti. Oke, baik Pak. Jadi artinya kalau untuk kegiatan perpajakan itu selalu melekat ya Pak ya. Baik itu di kantor ataupun di UMKM juga bahkan itu pasti akan ada. Jadi Pasti. misalnya Mbak Zahra bekerja, mungkin belum ditanya ke bagian pimpinannya, mungkin bisa ditanyakan Mbak Zahra, apakah ada aktivitas perpajakan yang bisa dilakukan nanti oleh Mbak Zahra seperti itu. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan yang memang hampir mirip-mirip ataupun ada pertanyaan yang sudah terjawab. Itu saya skip saja ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Elizabeth. Selamat pagi, saya mahasiswa UT. Mohon izin bertanya. Saya ingin bertanya mengenai PK Pajak di UT. Apakah memungkinkan untuk menjalankan PK Pajak di luar negeri? Dan bagaimana prosedurnya? Oke. Baru kali ini ya Pak ya ada yang PK Ya. Pajak di UT. Silakan Pak. Oke. Nah, sekarang Mbak Zahra UT mana sekarang posisi Mbak Zahra di UT mana? Iya. Di sini belum menyebutkan Pak. Mungkin UT layanan luar negeri ya. Apakah memungkinkan kalau di luar negeri untuk praktek kerja perpajakan? Bisa, bukan tidak mungkin lagi bisa. Kita kan punya konsulat ya di sana ataupun kedutaan. Nah, komunikasi di sana dengan kedutaan. Nanti kalau untuk masuk ke kedutaannya itu, nanti hubungin Direktur UT Layanan Luar Negeri atau teman-teman yang menangani tentang manajer pembelajaran dan ujian di UT Layanan Luar Negeri. Itu ada di kantor pusat. Jadi Mbak Elizabeth bisa untuk praktek kerja perpajakan dimanapun luar negerinya itu. Terima kasih. Oke, mohon maaf lupa. Oke, terjawab ya pertanyaannya dari Mbak Elizabeth. Selanjutnya mungkin ini sudah ada yang raise hand dari Mbak Gracela dari Raun. Silakan Mbak. Ya, selamat pagi semuanya, Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Ya, selamat pagi Mbak. Silakan. Jadi sebelum bertanya, sebelumnya kan di grup praktek kerja perpajakan dari mahasiswa ada beberapa mahasiswa yang sudah selesai menjalankan praktek kerja perpajakan. Terus ada beberapa yang sharing pengalaman mereka saat praktik. Nah, ada beberapa mahasiswa yang mendapatkan dosen yang mengharuskan untuk mahasiswa tersebut praktik kerjanya di KPP, di KPP, sedangkan dia sudah mendapatkan tempat magang yang dia cari sebelumnya. Nah, kan kita tahu bahwa untuk magang di KPP kan seperti yang tadi Pak Jasriel bilang itu sangat susah sekarang ya, harus melalui Kemenku, harus ngasih
ajukan proposal, harus ada syarat-syarat lainnya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana tindakan kita untuk menanggapi hal tersebut agar kita tidak menimbulkan masalah dalam proses PKP kita nanti jika seandainya kita menemukan dosen yang seperti itu, maksudnya dosen yang mengharuskan kita di KPP sedangkan kita sudah punya tempat magang yang kita cari sebelumnya. Gitu, terima kasih. Oke, baik Mbak Graciela. Memang dulu ada kasus seperti itu. Jadi kalau dosennya atau pembimbing yang memaksakan untuk di KPP, sementara di KPP sangat sulit, harus melalui Kementerian Keuangan, mesti mengajukan ketentuan-ketentuan yang ada pada Kementerian Keuangan. Nah, kalau memang itu tidak tercapai, tidak dapat memungkinkan untuk di KPP, sampaikan baik-baik kepada pembimbingnya, Pak, aturan yang ada di praktik perpajakan atau di pedoman praktek kerja perpajakan tidak mengikat harus di KPP pertama atau KPP media, tidak mengikat. Jadi ada panduannya. Panduannya jelas itu. Kalau memang nggak bisa di tempat KPP pertama, dimanapun, instansi manapun, selagi ada aktivitas perpajakan. Jadi sampaikan aja baik-baik. Seumpama dia ngotot juga, silakan kontak ke UT setempat. Mbak Graciela, kalau boleh tahu UT mana nih? Saya dari UT Jakarta, Pak. Nah, tinggal hubungin UT Jakarta ke Ibu Ami atau ke direkturnya langsung Pak Edward Zubir. Itu saya yakin pasti dia respon. Nah, kalau memang ngotot juga, nanti kami yang mengevaluasi tutornya. Jadi tutor nggak boleh mempersulit mahasiswa, tidak boleh sama sekali. Dan bahkan kita juga di UT Pusat tidak boleh mempersulit mahasiswa. Nah, mungkin ada tutor-tutor yang bukan tutor. Jadi kita rekrut tutor itu tidak hanya dari dosen UT saja. Itu yang saya sampaikan tadi. Kita ambil tutor-tutor yang kompeten di perguruan tinggi yang lain maupun yang praktisi ahli dalam bidangnya. Nah, tentu kita rekrut dengan karena ada kerjasama, ya tutor sebagai tutor itu yang kita gunakan. Tapi kalau sekali lagi dia mengikat harus ya nanti coba sampaikan ke UT Jakarta. Nah, kalau nggak mau juga dia kami yang mengevaluasi nanti. Oke, Mbak Graciela. Karena sekali lagi UT tidak boleh mempersulit mahasiswa. Gimana Mbak Graciela? Ada yang kurang jelas atau kurang puas? Silakan. Baik, Pak, terima kasih sudah jelas. Cuma mau memastikan aja agar nanti kalau ketemu dosen seperti itu sudah tahu harus melakukan apa gitu, Pak. Oke, siap. Iya, Dan kami baik. siap bantu. Kami siap bantu. Iya, baik, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Graciela. Ya, Oke, baik Mbak Graciela. Ya seperti itu ya Pak ya, UT tidak akan mempersulit mahasiswanya ya. Apalagi tujuannya ingin belajar ya Pak ya. Ya, benar. Oke, baik. Ke pertanyaan selanjutnya Pak, ini masih banyak nih Pak pertanyaannya. Mudah-mudahan cukup ya Pak ya Siap. waktunya ya. Ya, siap. Oke, dari Nisa Marina Pak. Mohon info Bapak untuk mahasiswa perpajakan yang berdomisili di luar negeri dan mengambil mata kuliah Paja 3350, apakah bisa meminta data-data yang diperlukan saja untuk laporan, tanpa harus praktik di KPP atau di lain-lainnya? Terima kasih, Pak. Oke, Mbak Nisa. Eh, jadi minta datanya kemana gitu loh. Kan jadi pertanyaan ya, minta data. Data dari mana, datanya apa. Nah, kalau memang nggak memungkinkan, kalau posisi di luar negeri tentu kalau bisa yang ada di lokasi di luar negeri. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, bisa di konsulat, bisa di kedutaannya ya, kedutaannya. Kalau kedutaan nggak ada di situ berarti konsulat. Komunikasi di konsulat itu pasti ada berhubungan pasti dan saya yakin 100% eh, karena kita sama-sama warga negara Indonesia itu pasti akan diberi itu. Saya kira itu Mbak Desti. Oke, baik, Pak. Apalagi kalau untuk PK Paja ini wajib ya, Pak ya, untuk mengikuti praktiknya. Dan tentu pastinya
harus ya Pak ya untuk Iya, betul. mengikuti PK pajak. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Putu Krisna. Izin bertanya Bapak Ibu mengenai PK pajak. Apabila sudah mencari tempat atau instansi untuk tempat pelaksanaan PK pajak tersebut, namun hingga tanggal PK pajak akan berlangsung, masih belum mendapat tempat untuk PK pajak. Apakah ada solusi untuk masalah ini, Bapak? Silakan. Oke, baik Mas Putu Krishna. Pasti ada solusi, pasti ada solusi. Nggak mungkin nggak. Jadi kalau memang belum mendapatkan tempat itu biasanya itu eh, dari manajer pembelajaran dan ujian itu yang menentukan. Jadi Mas Putu eh, silakan hubungin manajer pembelajaran dan ujian UT setempat. Kok saya belum dapat kelas gitu. Sedangkan perkuliahan sudah ada. Nah, apakah memang itu eh, mungkin mereka akan kontrol atau cek, oh sudah registrasi atau belum? Seumpama udah, sampaikan saya udah. Nah, mudah-mudahan nanti kelasnya akan dititipkan atau dimasukkan ke dalam kelas yang sudah ada di UT setempat. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya ada 10 berarti satu kelas. Ada 5 bisa satu kelas. Kalau kurang dari 5 itu bisa digabung antara UT A dan UTB gitu. Jadi tidak mungkin teman-teman Mas Putu tidak dapat kelas. Pasti dapat. Saya kira itu. Tinggal komunikasi aja nanti. Kalau misal, oh waktunya udah, silakan segera komunikasi ke UT setempat. Kalau memang belum juga ngerespon, sekali lagi tolong komunikasikan ke kami. Ya, nanti kami yang menindaklanjutin. Memang ini untuk praktek kerja ini domainnya atau ranahnya UT setempat. Saya kira itu Mbak Desti. Oke, baik. Mungkin ada tambahan dari Ibu Syafika, Bu? Sorry, Mbak. Tadi pertanyaannya kalau nggak dapat kelas atau nggak dapat tempat praktek ya, saya agak Ya, betul. Belum dapat belum mendapatkan tempat praktik. praktik. Ya, Berarti kalau belum dapat tempat praktik ya. Nah, jadi gini, kami juga meminta bagi mahasiswa, eh, walaupun ini sifatnya apa ya, sifatnya misalkan susah, tolong berusaha dulu, dicari dulu tempatnya. Kan kita juga tidak mensyaratkan harus di KPP atau di kantor pajak, misalkan seperti itu. Tapi cobalah misalkan, apalagi nih lagi musim puasa gini, mau lebaran, biasanya UMKM tuh banyak banget. Dari dia yang, ya kalau bisa yang berizin lah. Misalkan UMKM yang sudah terdaftar, dia bayar pajak, atau misalkan dia mungkin tidak terdaftar sebagai CV, tapi dia UMKM pribadi yang tetap dia melaporkan, kemudian punya NPWP. Itu menurut saya kan sekarang udah banyak banget, apalagi dengan bagaimana cara apa sekarang tuh penjualan lebih ke digital gitu. Kalau kita lihat kan pasar aja sekarang tuh lebih sepi dibandingkan dengan Shopee, Tokopedia atau yang lainnya. Itu kan biasanya pedagang-pedagangnya itu pasti punya usaha, maksudnya ada tempatnya gitu. Walaupun mungkin di rumahnya atau mungkin dia punya kantor yang tidak dibuka sebagai toko biasa gitu, toko offline. Nah, mohon mahasiswa, mumpung nih masih ada jatah waktu sekitar 1 bulan, sekarang nyari dulu. Nah, jangan istilahnya jangan langsung bilang kalau saya nggak dapat tempat bagaimana. Itu adalah bagian terakhir. Sekarang usaha dulu apakah dia mau ke resto misalkan. Kan sekarang resto-resto itu sudah harus membayar pajak resto. Berarti kan dia termasuk wajib pajak. Istilahnya bisa kita jadikan tempat untuk praktik kerja. Nah, pahit-pahitnya kalau sampai akhir tidak ada, nih kalau sampai akhir, saya sih selama ini tidak menemukan sampai tidak ada ya rekan-rekan. Nah, biasanya nanti di kelas PK Pajak itu nanti bisa gabung tuh sama teman-teman yang dari KPP misalkan, atau teman-teman yang dia misalkan ngambil di mana. Cobalah konsul sama temannya itu, bisa nggak saya ikut juga di tempat prakteknya si rekannya ini gitu. Tapi yang penting paling pertama cari dulu ya. Kemudian kalau sampai nggak ada, coba ke kantor
kelurahan misalkan. Ya mungkin kalau di daerah sih masih bisa tuh ada bisa tahu terkait bayar pajak PBB seperti apa misalkan atau ke bagian pajak daerah yang di unit-unit biasanya di kecamatan-kecamatan bisa nanya tuh misalkan tentang pajak reklame atau pajak yang dikelola pemerintah lah. Atau dia seperti UMKM, kemudian tadi mau ke Samsat, mau ke Pemda, mau ke Resto pun, sampai ke bagian pajak daerah itu bisa. Jadi kalau dari saya usaha dulu, insya Allah pasti dapat. Karena pengalamannya tidak ada yang tidak mendapat tempat untuk praktik kerja. Gitu sih Bu Desti. Oke, baik terima kasih Ibu Syafiko. Artinya berusaha dulu ya, insya Allah dapat kok. Ya, oke untuk pertanyaan selanjutnya, ayo, Mbak Desti, ya silakan Bapak. lokasi yang Mbak apa Mbak kita ya, lokasi lokasi Putu, stay-nya, betul, lokasi Putu Krisna. stay-nya di mana? Di sini tidak disebutkan sih Pak. Oh, di Putu Denpasar yang ya. mana? Kalau di Denpasar apalagi itu kan lebih banyak sekali ya untuk tempat-tempat kayak disampaikan tadi resto dan sebagainya. Oke, oke, lanjut Mbak Desti. Oke, baik Pak, terima kasih. Ini sudah ada yang resen kepada Mbak Agatha Vita. Dipersilahkan untuk bertanya langsung. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Saya Selamat Agatha Vita siang. dari UT Selamat siang. Jakarta. Oke. Maaf ini tadi saya baru masuk, terus saya ada pertanyaan. Andai kata nih ya Bu, kita kan kuliahnya di UT Jakarta ya. Terus nanti kita magangnya itu carinya di daerah Kalimantan Barat itu bisa ya Bu? Kayak di KPK-nya atau di Pemdanya daerah Kalimantan Barat. Oke, baik Mbak Agita. Lanjut Bu Desti ya, dijawab ya. Ya, silakan Jadi Bapak. boleh aja, boleh. Kalau boleh tahu Mbak Agita di DJP, UPBJ Jakarta saya Pak. OP, enggak maksud saya jobnya. Saya ibu rumah tangga, cuman saya Oh, kuliah Pak. oke. Alhamdulillah, boleh Bu, boleh. Selagi ada instansinya itu, ambil dari sana boleh. Selagi bisa untuk dilakukan di sana, monggo silakan. Oh, ya Pak, makasih. Sama-sama Mbak Agita. Oke, lanjut ya Pak. Ini ada yang resen juga. Silakan Mas Algi. Algi Rianda, dipersilahkan. Halo. Ya, Permisi, silakan. permisi Bapak Ibu. Ya, Izin bertanya. Saya kan dari UPBJ Jakarta nih Bu. Izin bertanya, kan saya udah kerja nih Bu di instansi perpajakan, pajak daerah ya. Nah, setiap harinya tuh saya bekerja nih melakukan kegiatan perpajakan. Itu apakah bisa itu menjadi acuan untuk saya melaporkan hasil dari magang saya? Apakah bisa gitu, dapat nilai dari situ gitu? Atau kan atau ada yang lain kayak misal dari arahan pembimbing dosen pembimbing kayak kamu tuh harus gini-gini di kantormu atau gimana gitu. Saya masih bingung tuh. Saya mau tanya itu aja sih. oke, Oke, baik Mas Algi. Silakan Bapak. oke Mas Aldi, Iya. boleh, tapi tetap kita ikutin acuannya, panduannya. Misalnya Oh, pembimbingnya bicara tentang di kantor Mas Aldi tentang ini misalnya, lakukan aja tentang itu. Kalau memang nggak ada yang ditanyakan oleh pembimbingnya, ya tentu eh, ikut panduan. Misalnya membahas tentang katakanlah eh, laporan praktek yang baru kita ketahui, oh kantor kami berdiri pada tahun sekian, ada riwayat lah, ada kayak cerita sejarahnya, boleh saja. oke Pak. Nah, itu salah satu keuntungan teman-teman yang ada di Kementerian Keuangan ya. Jadi teman-teman itu mudah untuk mengakses untuk praktek kerja. Ya, itu tadi yang saya bilang,
selagi teman-teman tuh bekerja di tempat atau instansi DJP, itu paling mudah sekali karena dia mempunyai KPP pertama, KPP Madya, dan sebagainya. Itu keuntungannya. Silakan Mas Algi. Ya, terima kasih Pak, cukup jelas. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Mas Algi atas pertanyaannya. Kemudian lanjut pertanyaan dari Mas Rizky, Pak Jas. Katanya, Oke. apakah surat rekomendasi dari UT Asam tetap harus dibuat meskipun kita bekerja dan akan melakukan praktik di tempat kerja saat ini? Oke. Bagaimana, Pak? Jadi salah satu syarat di panduan itu adalah untuk kita ke tempat praktik kita itu harus ada surat pengantar dari direktur UT setempat. Oh, bagaimana jarak saya jauh? Tinggal di itu aja komunikasikan, bisa nanti dikirim data nama lengkap ini NIM sekian, saya akan mengadakan tempat praktek kerja di A gitu. Nanti dari UT setempat akan kirim surat pernyataan dari direkturnya. Itu bisa melalui email atau melalui WA. Silakan aja. Oke, jadi artinya memang harus dibuat ya Pak ya, meskipun Harus. praktik kerjanya nanti di tempat kerja kita saat ini ya Pak ya, Harus, karena itu kan harus dilampirkan nanti ya buat laporannya. sebagai syaratnya Pak ya. Ya, Oke, baik Pak. Kita ke pertanyaan selanjutnya, masih banyak banget ya Pak. Memang kalau untuk apa namanya kegiatan PK Pajak ini pasti akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti itu. Salah satunya ini dari namanya Anak Agung ya. Izin bertanya, izin bertanya untuk praktik kerja ini kan ada 8 sesi dan sebelum sesi dimulai Halo, oh ya, baik Mbak Desi. Jadi terkait tadi misalkan orang pajaknya nggak ngasih nih. Gini sih Mbak, coba coba dibilang lagi. Jadi intinya yang diminta itu bukan data krusial pajak. Ya, jadi yang kita minta itu hanya teknisnya saja. Sifatnya sebenarnya kayak kita wawancara atau ngambil data mungkin seperti itu ya. Jadi misalkan ini sih arahan saya sih coba ngomong lagi ke bagian pajaknya, Bu, saya nggak minta data pajaknya. Misalkan tadi saya bilang tadi ada pengolahan data, informasi, ada pemeriksaan, kemudian ada tentang penagihan. Yang kita akan konfirmasi adalah seperti ini. Misalkan pada bab pemeriksaan, biasanya kantor paling takut tuh kalau minta data pemeriksaan gitu kan, nanti datanya ketahuan. Nah, konfirmasi yang kita minta adalah, Bu, biasanya kalau kantor pajak di sini pernah nggak sih ngirim surat SP2DK misalkan terkait permintaan keterangan data seperti itu dari KPP ke kita. Misalnya dia ada, tapi saya nggak bisa ngasih datanya. Oh ya udah nggak apa-apa. Eh, itu kita kita tanya teknisnya aja. Biasanya tuh teknisnya seperti apa? Oh, teknisnya itu biasanya misalkan kita dapat surat nih dari KPP. Nanti kita dikasih waktu berapa hari untuk melengkapi atau menjawab suratnya. Kemudian apa yang harus dilakukan. Jadi yang kita minta bukan data perpajakannya, tapi terkait bagaimana caranya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan atau misalkan kantornya oh ya saya mau ngasih tapi semuanya di blur ya, boleh. Atau misalkan oh, buat data pendukungnya cari form terkait contoh SP2DK. Ya sudah, ambil saja misalkan di internet atau di data-data yang bisa kita akses lah. Kemudian itu dijadikan dokumennya. Nanti sambil dijelaskan, berdasarkan hasil wawancara dengan bagian perpajakan kami, dinyatakan bahwa
kantor kami pernah dimintai dikirimin surat terkait SP2DK atau surat tentang pemeriksaan dengan prosedur apa dijelasin seperti itu. Berikut adalah contoh SP2DK yang saya dapatkan dari internet, misalkan websitenya dikasih tahu lah, karena perusahaan tidak memberikan contoh atau tidak memberikan data dengan lengkap. Atau misalkan kantornya bilang, kita nggak pernah diperiksa. Ya sudah, di kantor kami tidak pernah dilakukan pemeriksaan. Namun berdasarkan hasil analisa saya melalui website, melalui buku, harusnya pemeriksaan itu seperti ini dan prosedurnya seperti ini. Tapi karena di tempat praktik saya tidak ada, ya sudah. Paling paling tidak yang kita harapkan mahasiswa tuh tahu gimana sih alurnya pemeriksaan, alurnya penagihan. Jangan cuma baca buku terus dia tuh nggak tahu gitu. Nanti ketika praktek beneran dia di lapangan, ketika ditanya kamu tahu nggak jatah waktu pemeriksaan untuk jawabnya tuh berapa lama? Itu kan maksudnya sayang banget lulusan pajak tapi nggak tahu gitu. Nah kalau ternyata memang tadi sama sekali tidak diberikan, misalkan udah nego nggak dikasih dan dikasih kesempatan ya udah magang aja di tempat lain misalnya atau ngambil data di tempat lain silahkan. Yang penting dalam masa 1 minggu ketentuan mahasiswa harus dapat data itu dia dapat, mau dia misalkan ke sebelahnya ada UMKM atau ke sebelahnya ada resto itu silahkan, nggak ada masalah. Itu kita atur fleksibel, yang penting mahasiswa itu dapat memenuhi semua kriteria praktik kerja yang kita minta. Gitu sih Bu Desti. Artinya memang perlu ada komunikasi ya Bu Iko ya ke Iya, tempat bekerja, bahwa data-data yang diminta adalah data-data yang tidak bersifat krusial sekali seperti itu ya Bu Iko ya. iya betul. Nah ini kan ada nyambung nih Mbak, ada pertanyaan jika hari Sabtu masih jam kerja bagaimanakah apa bisa tidak mengikuti webnya tapi hanya laporan. Tadi kita bilang ya kita tidak akan meluluskan kalau dua-duanya tidak diikuti. Yang pertama dia tidak magang, tiga berarti tidak praktik kerja. Kedua tidak ikut web dan tidak membuat laporan. Kalau tidak ikut web, itu ada jatahnya. Biasanya maksimal tidak ikut itu adalah 2 kali bolos. Ya, sama dengan tatap muka. Jadi kalau misalnya rekan-rekan ada benar-benar tidak bisa, silakan. Tidak boleh 2 kali tidak masuk to web. Tapi ya itu konsekuensinya. Mungkin rekan-rekan ada info apa dari pembimbingnya, nggak tahu. Nah, kan tuh web itu jatahnya 2 jam. Tapi mahasiswa itu biasanya presentasi paling lama 1 orang 10 menit. Kalau menurut saya minta izin lah gitu. Misalkan Sabtu kerja nih, izin deh pas tuh web tuh. Kira-kira saya izin dulu, kira-kira setengah jam paling tidak sudah dapat bagian untuk presentasi. Misalkan teman-teman nanti di grupnya atau di kelasnya bilang, izin Bu, saya boleh presentasi yang pertama karena saat ini saya hanya diizinkan 20 menit, misalkan seperti itu. Jadi menurut saya sih usaha dulu, jangan jangan sampai nggak bisa. Misalkan memang benar-benar tidak bisa, misalkan, aduh saya hari ini benar-benar nggak bisa ikut web, join aja, tapi izin sama tutornya, gitu. Jangan sama sekali tidak mengikuti perkuliahan atau tidak mengikuti tuweb. Jadi tidak akan lulus kalau tuwebnya tidak ikut, laporannya tidak ada. Atau salah satunya, kalau dia hanya ikut tuweb, tidak kirim laporan, atau dia hanya kirim laporan, tidak ikut tuweb, itu otomatis gagal. Seperti itu ya Mbak Desti, Bu. Oke, baik Bu Iko, artinya memang perlu komunikasi ya. Pasti bisa kok insya Allah ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya coba scroll dulu ya, sebentar ya. Oke, dari Ica. Mungkin ini tadi yang resen ya, Ica-nya ya. Oke, pertanyaannya apakah ada perbedaan sistem penilaian PK Pajak di UT Pekanbaru dengan cabang lainnya? Terus apakah tempatnya sudah ditentukan atau belum dan kapan penjadwalannya? Oke, silakan mungkin dari Pak Jas masih di sini. Jadi gini ya kan, tadi kalau kita flashback ya, nanti jadwalnya nanti dari UT daerah, silakan ditunggu. Biasanya itu sama Tuton jadwalnya tidak berbeda jauh. Jadi kalau misalkan rekan-rekan nih nanti tanggal 10
belum dapat informasi terkait kelas web, coba koordinasi dulu dengan UT daerahnya. Kalau dari UT daerahnya sama sekali tidak ada respon, silakan email saja ke prodi atau kalau punya nomornya kami yang ada, biasanya ada WAG-nya juga, boleh bertanya di sana. Kemudian terkait hal tersebut, nanti jadwal dari sana, terus tadi tempat praktik kerja yang nyari mahasiswa dulu. Ya, seperti itu ya, Bu Desti. Oke, baik, Ibu Iko. Ini ada yang resen dari Mas Fainzaldi Akbar. Dipersilakan, Mas. Izin Ibu, apa suara saya sudah terdengar jelas? Iya, jelas, silakan. Saya izin nggak nyalain kamera karena komputernya nggak connect ke kamera ya, Bu. Oke, baik. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan dan tanyakan. Pertama terkait Zoom ini, kan ada beberapa rekan mahasiswa saya yang program prodinya sama di 3 perpajakan tapi nggak sempat untuk ikut. Jadi yang mau saya tanyakan pertama, apakah materinya udah di-share di chat atau akan di-share? Dan apakah ini rekaman, ini kan tadi beberapa part Zoom-nya direkam. Apakah nanti akan link record-nya akan dibagi atau tidak? Caca, Satu itu. ke YouTube nggak? Yang kedua, terkait dokumen. Tadi kan saya sempat dengar nanti ada dokumen pengantar dari UT. Selain itu, Ibu, apakah ada dokumen lain yang nanti dipersyaratkan untuk lulus di matkul ini? Terus untuk dokumennya tadi, surat pengantar tadi, tanggalnya maksimal per tanggal kapan? Apakah memang harus ada izin dari kantor tempat PKL-nya atau tidak? Terus udah itu aja, Bu. 2 itu sih pertanyaannya. Oke, baik Mas Frenzaldi. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari Ibu Syafiqah atau Pak Jas, dipersilakan. Baik, tadi yang pertama terkait rekaman ya. Saya manggilnya Mas Akbar aja ya, namanya agak susah, saya takut salah. Jadi Mas Akbar, ini nanti kita submit ke YouTube kita, nanti kita kasih linknya ya. Nanti kita kasih linknya, jadi silakan nanti disebarkan ke rekan-rekannya yang ngambil PK Pajak, buat kalau mau ngulang lagi, oh ini informasinya pasti saya ternyata kelewat nggak bisa dengar. Nanti kita akan share link YouTube-nya. Kemudian tadi terkait dokumen apa aja yang harus dilengkapi ya, ya Mbak Bu Desti ya, dokumen apa aja untuk lulus mata kuliah PK Pajak mungkin yang saya tangkap gitu. Pertama, intinya rekan-rekan yang pertama adalah mencari tempat magang. Otomatis nanti kalau sudah dapet itu minta surat rekomendasi dari UT daerah masing-masing. Memang kadang ada perusahaan yang ya udahlah karena kamu kerja di sini nggak usah minta surat rekomendasi. Cuma kalau dari kami sebaiknya minta saja. Jadi itu membuktikan bahwa memang rekan-rekan boleh ngambil data atau praktik di sana. Itu lebih meyakinkan daripada cuma kata bos saya boleh kok Bu gitu kan. Itu menjadi data valid juga ketika kita mengkonfirmasi, oh dia sudah tanda tangan kok atasannya kalau memang direkomendasikan atau dia boleh ngambil praktik di sini seperti itu. Kemudian rekan-rekan setiap minggunya tadi yang saya bilang 1 hari sebelum web dimulai, kecuali web yang pertama ya, web pertama kali kan pasti perkenalan dulu tuh, belum ada yang diupload. Tapi masuk ke sesi 2, 3, 4, 5, 6, 1 hari sebelum web dimulai, rekan-rekan harus mengupload dokumen kegiatan magang atau tugas minggu itu ke LMS. Jadi itu harus udah di submit tuh. Karena kita harapannya tutor itu sudah membaca apa saja kegiatan mahasiswa saat dalam minggu ini. Jadi besok ketika tuh tutornya nggak keblebekan juga. Dari 10 orang dia baru baca di hari itu. Itu kan pasti berat juga. Saya juga kalau ada mahasiswa magang terus dia baru ngasih laporan hari itu dan hari itu saya web, saya juga nanti nggak bisa ngasih masukan yang baik gitu. Jadi kita kasih waktu 1 hari si tutor baca,
oh nih hasilnya ini. Ketika rekan-rekan presentasi satu-satu, jadi ketika web rekan-rekan harus presentasi. Jadi aturannya adalah rekan-rekan harus presentasi kegiatan praktiknya kemarin ngapain. Seperti itu. Nah, dari hasil itu nanti tutornya akan info tuh. Oh, ternyata Mas kurang ini, Mbak kurang ini, harus apa, harus ini, harus itu. Nah, itu berarti ada dua, dokumen tadi laporan setiap minggunya. Kemudian yang ketiga, nanti setelah semua rangkaian kegiatan atau praktik kerja yang enam prasyarat itu, atau tadi yang saya bilang ada penagihan, ada pemeriksaan, ada pengelolaan data, itu sudah selesai. 2 minggu terakhir adalah rekan-rekan sudah konsul tuh sama tutornya, bikin laporan akhir. Laporan akhir itu isinya adalah dari awal apa itu PK pajak, terus kontribusinya apa, urgensinya apa. Jadi kayak model bikin laporan inilah, laporan apa kita bilangnya kalau D3 itu. Laporan akhir kan ya, laporan akhir program studi dia. Nah, laporan praktik lah. Itu nanti dijabarin. Kenapa ngambil apa tempat prakteknya di mana, dijabarin. Oh, prakteknya di sini, lokasinya seperti ini, struktur organisasinya seperti ini. Kemudian pada bab pengelolaan data, dijabarkan pengelolaan data dan informasi. Sebaiknya kasih dulu intronya dulu, misalkan berdasarkan dari buku ABC itu dinyatakan seperti apa. Hasil praktik kerja di lapangan menyatakan bahwa pengelolaan data dan informasi yang dilakukan oleh perusahaan kami seperti ABC itu sesuai keadaan saja. Biasanya artinya dari laporan minggu pertama sampai minggu ke-6 yang kita sudah praktik itu diturunkan ke dalam laporan akhir. Jadi dokumen yang wajib adalah tadi surat rekomendasi, laporan tiap minggunya, dan laporan akhir. Nanti di akhir saat laporan akhir mau disubmit, rekan-rekan itu harus minta surat rekomendasi atau surat apa ya dari tutornya, ditandatangani oleh tutornya dan kepala UT daerah masing-masing. Nanti itu dimasukkan, dibuat, kalau S1 kan bilangnya skripsi lah. Kalau kita tidak sampai skripsi, kita cuma hanya laporan praktik kerja. Itu dibuat dalam beberapa halaman, kemudian ada kriteria pengetikannya, halaman, spasi, dan segala macam itu disesuaikan. Itu yang akan diupload ke dalam laporan.ut.ac.id. Gitu ya, Mas Akbar. Jadi harus ada surat rekomendasi, laporan mingguan, laporan akhir. Biasanya nanti tutornya udah mandu kok. Misalkan sekarang masih belum kebayang gimana sih bentuk surat rekomendasi dari tutor misalkan. Itu nanti akan ada. Dan tutornya pasti akan mengirimkan ke rekan-rekan gitu ya. Mungkin cukup ya Bu Desti. Oke, terima kasih Bu Syafiqah. Mungkin jawaban yang sangat jelas ya, Mas Akbar. Siap, terima kasih Bu Oke. Safiko. Terima kasih Bu Destiana. Iya, sama-sama. Oke, ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Like, ya. Selamat siang Bapak Ibu, saya izin bertanya, bagaimana caranya supaya bisa mengikuti PK Pajak yang memiliki persyaratan IPK minimal 3, tetapi IPK belum mencapai syarat tersebut? Terima kasih. Maaf Mbak Desti, gimana tadi IPK-nya Iya. belum nyampe, Ya, terus dan ingin mengikuti jadi magang. tadi kan syarat dari kita itu tidak ada IPK ya. IPK itu Iya, hanya betul. untuk kelulusan. Jadi syarat dari kita yang pertama itu adalah SKS minimal 70%. 70 SKS, sorry. 70 SKS. Kemudian sudah lulus atau mengambil mata kuliah wajib. Yaitu contohnya misalkan tata cara, PPH 1, PPH 2, PPH 3, pajak daerah, mata kuliah inti prodi perpajakan. Karena kan nanti kalau misalkan praktik tapi dia belum tahu konsepnya PPHOP apa sih, nanti dia ketika di lapangan PPH 21 tuh apa ya, PPH 23 tuh apa ya, misalkan seperti itu. Itu kan sulit. Makanya 70 SKS dan mata kuliah inti prodi kita sudah diambil. Jadi jangan sampai ketika praktik dia sendiri konsep dasarnya belum tahu. Kalau IPK itu nggak masuk. IPK itu hanya masuk untuk kelulusan saja. Gitu Bu Desti. Oke, baik. Jadi kalau IPK tidak termasuk ya, yang ada adalah
minimal SKS yang sudah ditempuh oleh mahasiswa, yaitu minimal 70 SKS, dan ada beberapa mata kuliah wajib yang harus sudah diambil ya, Bu Iko ya. Oke, baik. Ke pertanyaan selanjutnya, dari Mbak Aida Kumalasari. Bapak Ibu izin bertanya, jika sudah masuk di semester akhir, setelah registrasi itu nanti prosedurnya bagaimana? Apakah sebelum tuton langsung dimasukkan ke dalam grup? Saya kurang paham nih pertanyaannya. Jadi gini sih mungkin kalau yang Ya, saya tangkap mungkin dia udah semester seakhir akhir, ya. kemudian dia udah daftar dan nanti teknisnya bagaimana gitu kali ya. Ya, seperti Jadi itu. intinya sama sih tadi seperti yang dijabarkan, tunggu saja karena untuk TUEP kelasnya itu dikelola oleh UT daerah masing-masing. Jadi bukan dari prodi nih. Jadi saya juga sering tuh nemuin ada yang kelewat, Bu, kok saya tutonnya nggak ada. Oh, kok nggak ada di kelasnya ya di learningnya. Jadi tolong jangan yang aktif hanya UT daerah dan prodinya, tapi mahasiswa juga harus merasa butuh gitu. Jadi dia tuh nyari, oh kok saya belum dapat kelas ya, kok saya belum dapat jadwal ya. Tolong, tadi kita bilang jadwalnya biasanya sama tuton tuh hampir beriringan. Nah, ketika udah deket-deket tuton, ternyata belum ada info, belum ada apa-apa. Ayo, mahasiswanya sudah mulai merasa butuh, mulai merasa, oh saya nih pengen lulus. Kalau PKP aja nggak lulus, saya nggak bisa lulus nih. Ya sudah, cari informasi. Jadi kita sama-sama sama-sama bersinergi, kita sama-sama pengen lulus cepat. Jadi Prodi juga mendorong dan mendukung mahasiswanya cepat lulus, termasuk UT daerah. Mahasiswanya juga saya harapannya gitu. Ternyata dulu ada Miss itu mahasiswanya nggak pernah follow IG-nya UT daerah, nggak pernah baca WAG-nya mahasiswa. Jadi ternyata dia sendiri yang rugi, ketinggalan tuh ketika ada informasi, oh ternyata tuh web sudah mulai, oh ternyata UT Jakarta nge-share tuh. Untuk mahasiswa UT Jakarta silakan hubungi ini misalkan. Atau dia sudah dibuatkan grup tapi dia nggak pernah komen atau bahkan nggak pernah baca. Jadi kalau dari saya, prodi aktif, UT daerah aktif, mahasiswa juga aktif. Karena kan ini juga akan berdampak ke mahasiswa sendiri kalau dianya cuek-cuek aja. Pokoknya jangan samakan kuliah di UT dengan di tatap muka yang tiap minggu ketemu dosennya, terus dosennya bilang tuh, tugas kamu belum selesai, tolong dikerjain. Nah itu tidak seperti itu. Jadi kita sama-sama aktif, sama-sama cari informasi. Ketika kita ngerasa, kok saya miss ya, teman saya udah ada yang dapat kelas, kok saya belum. Coba langsung tanya ke UT daerahnya atau ke prodinya. Intinya seperti itu. Nanti untuk kelas web akan diberikan oleh UT daerah, akan dibagi jadwalnya, akan diberikan link kelasnya, semua itu dari UT daerah. Nanti tadi saya ulangi lagi, kalau menjelang, misalkan tanggal 10 lah, kita kan akan mulai tuton tuh tanggal 14 kalau tidak salah ya. Eh, nah, itu mahasiswa sudah mulai tanya-tanya tuh, kok saya belum dapat, itu sudah harus nyari. Intinya gitu sih, Mbak Bu Desti. Jadi kitanya aktif, mahasiswa aktif, kalau tiba-tiba nggak ada informasi, ayo langsung dicari informasinya. Oke, baik. Jadi mahasiswa jangan tinggal diam aja ya Bu ya. Semuanya memang harus gerak. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Deviana. Selamat siang Bapak Ibu. Saya Deviana dari UT Serang. Saya ingin bertanya, saya sebenarnya sudah mulai magang dan dijadwalkan selesai pada akhir Maret, ya. Dan kalau nggak salah pertemuan bimbingan laporan PKP-nya itu dimulai tanggal 7 April. Apa itu diperbolehkan? Terima kasih. Nah, kita harus bedain nih antara magang pribadi dengan praktik kerja. Seperti itu ya Mbak. Jadi misalkan dapat magangnya tidak dijadwal praktik kerja. Ya jadi mau tidak mau Mbaknya atau Masnya harus tetap mencari. Misalkan ke yang tempat kemarin, Bu, saya ternyata praktik kerjanya di bulan April sampai Juni gitu ya. Boleh nggak besok saya cuma ngambil data aja deh sama wawancara. Karena kan saya sudah magang dan sudah ini. Karena kita mintanya praktiknya itu ketika perkuliahan berjalan. Jadi kita bisa memastikan memang mahasiswa itu praktik kerjanya saat kuliah ini berjalan. Minggu kemarin ngapain, minggu depannya akan ngapain, laporannya itu update lah. Bukan kemarin saya udah magang Bu bulan kemarin atau Bu 2 bulan yang kemarin saya sudah magang. Ini aja enggak datanya. Karena bisa jadi apa yang kita minta di praktik kerja tidak sama
Kan kita nanti misalkan minta tentang penagihan, ternyata dia belum pernah tuh waktu magang tahu terkait penagihan tuh prosedurnya seperti apa. Kan tidak bisa. Jadi ya bukannya kita tidak mau menerima magangnya yang sudah berjalan, tapi memang tidak bisa. Jadi ya sudah, apa mau tetap di kantor itu, nanti setiap minggunya konfirmasi data apa yang kita minta, atau mau cari tempat praktik yang lain. Seperti itu, Bu Desti. Baik, Ibu Iko atas tanggapannya. Saya coba scroll lagi ya pertanyaan-pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan dan saya skip ya karena mungkin sudah terjawab di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Oke. Oke. Dari Luvia Isma, siang Pak, saya Luvia dari UT Jakarta. Untuk format laporan per sesinya nanti dapat dari pembimbing atau bagaimana? Ya, nanti semuanya dapat dari pembimbing. Biasanya kami tuh udah kasih juknisnya sih ke UT daerah, dan UT daerah yang akan memberikan informasi ke tutornya. Karena kan tadi kita bilang pengelolanya adalah UT daerah. Jadi UT daerah yang akan informasi. Jadi eh, itu tuh sudah ada formatnya dan baku. Jadi rekan-rekan nanti tinggal mengikuti saja apa bentuknya seperti apa. Mungkin kalau mau dilihat, boleh saya spill sedikit kali ya, Bu Desti ya. Ya. Mungkin saya izin dulu nih. Nih kalau mau lihat bocorannya. Spill kalau anak kita sekarang bilangnya spill ya. Nah, ini adalah contoh lembar laporan mingguan. Jadi misalkan nih web pertama dia tentang pengolahan data informasi. Di sini ada pengumpulan data, pencarian data, penyajian informasi, tata usaha. Nah, ini akan jadi ini kan ada 6 yang harus dilakukan. Di setiap sesinya atau laporan pertama, misalkan minggu pertama, kita hanya mengambil data sampai sini saja. Nah, misalkan pengumpulan dan pencarian data, pengolahan data, itu dilakukan di hari apa, tanggal berapa, kemudian pelaksanaan ya atau tidak, keterangannya apa? Keterangan adalah hasil dari praktik kerjanya rekan-rekan. Misalkan berdasarkan hasil praktik kerja tempat saya, misalkan PTX, terkait pengumpulan pencarian dan pengolahan data, PT menggunakan aplikasi ABCD atau masih manual. Surat diterima dan dikelola oleh bagian X gitu. Pokoknya dijabarkan saja sesuai dengan nanti di situ tuh seperti apa, di lapangannya seperti apa. Nah, nanti kalau sudah itu silakan jadi nih setiap tugas mingguan disertai bukti-bukti berupa foto, ada tanda tangannya nih. Siapa yang diwawancara? Misalkan kepala unit ini yang bertanggung jawab tentang penagihan atau apa. Nah, silakan. Ini ada yang ini diisi dengan checklist misalkan. Keterangan berisi tahapan dan permasalahan yang dihadapi mahasiswa tempat praktik. Nah, keterangan tuh nggak cuma datanya aja tadi. Misalkan, oh ternyata di tempat saya tuh pemeriksaan nggak ada. Ternyata ini di kantor saya nggak ada. Ya udah dijelaskan saja. Pemeriksaan berdasarkan materi yang saya baca sih seperti ini, namun di lapangan saya tidak menemukan seperti itu. Contohnya ya seperti ini. Mungkin cukup kali ya, Bu Desti. Jadi intinya kita sudah punya template, nanti tidak boleh bikin di luar template. Oke, baik. Bu Iko. Berarti tadi kalau saya lihat tadi kan ada web 1, 2, 3 ya Bu ya. Itu artinya nanti di masing-masing web itu, kalaupun memang di perusahaan tersebut ada semua, itu memang harus disampaikan ya Bu ya. Iya, jadi memang tadi, makanya kan Pak yang tadi nanya tuh kalau saya di PT ini ternyata yang ini nggak ada, ya sudah jabarkan saja. Kalau ternyata di prakteknya di lapangan ternyata saya tuh nggak ada di perusahaan ini, ya sudah dijabarkan saja. Tapi kan paling tidak kalau ikut webnya itu dengerin teman-temannya ngobrol, teman-temannya presentasi, kan tuh akan tahu. Oh ternyata kalau di kantor dia tuh pemeriksaannya seperti ini ya. Nah, jadi paling tidak ada wawasan tuh, mahasiswa nggak cuma terpaku dari materi, ternyata di lapangan kantor A, mungkin di restoran, dengan UMKM, dengan kantor yang sudah multinasional, oh ternyata beda loh tata caranya. Makanya kita
harus kan mahasiswa tuh ikut web. Jadi selain dia tahu praktek lapangan, dia bisa tahu, oh ternyata teman-teman saya tuh kerja di sini, ternyata di kantornya dia prakteknya ternyata seperti ini, itu. Jadi wawasannya tuh nggak cuma kecil, banyak banget informasi yang bisa diketahui. Oke, baik, Bu Iko, terima kasih. Oke, Bu, ini ada beberapa pertanyaan dan hampir sama. Mungkin perlu penekanan ya, Bu ya, ke mood saya pribadi ya. Pertanyaannya adalah, apakah diploma harus mengikuti PK pajak? Coba, Bu, coba ditekankan lagi. Baik, jadi rekan-rekan ini tadi juga ada yang nanya, perpajakan ada karel atau enggak gitu, saya sempat baca tuh. Jadi gini rekan-rekan, perbedaan antara D3 perpajakan dengan S1 perpajakan dan S1 yang lainnya. D3 perpajakan syarat lulusnya adalah mengikuti mata kuliah PK Pajak, praktek kerja perpajakan. Kalau kami di S1 itu harus ikut eh, tugas akhir program sarjana, yaitu karil atau ujian komprehensif. Kalau di kami ada dua. Kalau ada yang tanya, PK Pajak wajib nggak Bu untuk D3? Ya wajib. Kalau rekan-rekan mau lulus, PK Pajaknya harus lulus. Kalau nilainya semua A, PK Pajaknya E, itu sampai kapanpun kita tidak akan meluluskan. Jadi PK Pajak adalah syarat wajib untuk lulus selain mata kuliah yang lain. Kalau mata kuliah lain misalkan dapat D, misalkan PK Pajak tuh nggak boleh dapat D. Praktek itu tidak boleh dapat D. Umumnya adalah B. Jadi usahakan rekan-rekan mengejar nilai minimal B. Biasanya sih pengalaman di lapangan, tutor juga nggak sekejam-kejam itu ya. Biasanya kalau mahasiswanya dia aktif, dia benar mengerjakan praktik lapangan, dia ngumpulin laporan tepat waktu, dia ngasih nilai C itu kayaknya kasihan gitu. Maksudnya nggak tega lah. Biasanya tatap muka itu subjektifnya lebih tinggi ya Bu Desti ya dibanding kita dengan tuton yang saya nggak tahu kamu siapa gitu kan, yang penting saya objektif aja. Tapi ketika subjektif, gunakanlah itu kesempatan dengan baik. Eh, Baik dengan tutornya, terus laporan tepat waktu, apa yang diminta dikerjakan. Saya yakin nilai B aja tuh pasti pegang itu sih. Intinya PK Pajak wajib untuk D3 perpajakan, jadi nggak ada alasan saya nggak bisa PK Pajak, saya nggak bisa, itu harus, berarti kalau nggak bisa berarti ya nggak lulus-lulus gitu sih Bu Desti. Oke, baik. Artinya wajib ya, Bu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebelum kita berakhir, ada beberapa lagi nih, Bu. Kriteria UMKM, seperti apa yang bisa kita jadikan acuan untuk tempat magang? Nah, sebaiknya sih UMKM itu memang sudah lapor pajak lah istilahnya. Jadi kita tahu misalkan walaupun mungkin omsetnya dia di bawah 500 juta misalkan atau setahun gitu ya. Seperti itu. Tapi kita tahu misalkan dia sudah berizin NPWP atau si pemiliknya itu orang yang wajib pajak. Dia tuh lapor SPT setiap tahun. Kemudian kalau bisa sih memang dia tuh sudah bagus lah UMKM-nya, sudah tata laporan keuangannya sudah baik gitu seperti itu. Misalkan nemunya ya ini lagi-lagi pahit-pahitnya gitu ya Bu Desti. Nemunya saya UMKM-nya ternyata masih abal-abal nih Bu, asal jualan aja. Kalau saran saya sih sebaiknya jangan, karena nanti rekannya juga akan kesulitan ketika nanti presentasi, pasti jawabannya tidak semua gitu kan, tidak terlaksana. Sebaiknya carilah, mumpung masih 1 bulan, carilah misalkan UMKM yang dia standarnya sudah bagus, perpajakannya sudah bagus, terus dia paling tidak si orang pribadi yang punyanya tuh dia lapor SPT-nya juga eh, rutin, tidak ada masalah, seperti itulah. Jadi kalau menurut saya jangan nari tempat praktik yang asal ada aja. Paling tidak kita mempertimbangkan, oh nanti saya data ini nggak punya, sedangkan teman saya bisa dapat semuanya gitu. Jadi usahanya harus agak lebih keras lah, karena kan kita udah belajar 5 semester yang istilahnya effortnya tidak terlalu tinggi gitu ya. Hanya ikut tuton, baca, ujian, selesai. Tapi di mata kuliah ini tolonglah effortnya bener-bener, saya ini mahasiswa, saya ini harus lulus, dapat nilai bagus, jadi saya mau usahanya lebih bagus. Jadi gitu ya Bu Desti ya. Oke, baik, Ibu Iko. Ini ada yang resen. Silakan kepada Pak Nudi.
Halo, selamat pagi. Pagi. Silakan Bapak. Izin bertanya, Bu. Mohon ini saya izin kameranya nggak bisa dinyalakan karena memang nggak ada kameranya, Bu. Maaf ya, Bu Iya, ya. iya, iya. Baik Pak, dimaafkan Pak. Tadi kan pembicara Ibu siapa tadi bilang kan harus ada kata pengantar dari kantor UT daerah, Bu. Nah, tadi Surat barusan saya chat, rekomendasi. Surat ya, rekomendasi namanya, Pak. surat rekomendasi dari kantor UT daerah kan, Bu ya. Betul. Nah, barusan saya chat admin UT daerah Pekanbaru, kebetulan saya di Pekanbaru, Bu. Betul. Saya chat adminnya untuk menanyakan perihal teknis pengambilan surat rekomendasi dari kantor UT. Gimana caranya gitu, teknis pengambilannya kapan dan gimana gitu kan, Bu. Terus dibalas sama adminnya, nggak perlu Pak, biasanya prakteknya ada di Tuton gitu. Maksudnya gimana ya, Bu? Kenapa UT daerah bilang nggak perlu ada surat, Oke. sementara UT gitu. Pekanbaru ya? Iya. Oh ya, ya oke gini aja deh Pak. Sebenarnya PKPJ ini udah berjalan lama. Tapi nanti saya konfirmasi lagi ke UT Pekanbarunya kenapa jawabnya gitu ya. Tapi ini pengalaman kami di UT-UT daerah yang lain, memang dari kami pun di Prodi itu mensyaratkan kalau memang surat rekomendasi itu tadi saya bilang sebenarnya tidak wajib. Kadang kan ada yang perusahaannya gini, ya sudahlah kamu kan karyawan saya, nggak usah perlu surat rekomendasi lagi. Tapi sebaiknya ada karena nanti di laporan akhir kan biasanya itu tercantum. Ini kan case yang agak beda. Nah, Pak Nudi mungkin biar kami nggak lupa, silakan Pak Nudi nanti email tadi terkait hasilnya ternyata saya dari UT daerah dikonfirmasi bahwa tidak perlu seperti itu. Tapi kan, nah Pak Nudi kan butuh sebenarnya. Nanti biar kami follow up ke UT daerahnya untuk hal ini, gitu ya Pak Nudi ya. Tapi pada konsep normalnya atau sebenarnya mungkin kalau di sini biasanya ada nih, kayaknya yang ikut gabung juga ada manajer sebenarnya. Mungkin karena sambil rapat tidak komentar istilahnya. UT daerah, UT Denpasar, UT Bandung itu semua mengeluarkan surat rekomendasi untuk praktik kerja atau surat izin lah bahasanya seperti itu ya mungkin. Itu formatnya kita pun sudah ada dari Prodi. Harusnya dia atau UT daerah tersebut bisa mengeluarkan. Mungkin ini saya sih berpikiran kita positif saja. Mungkin yang menjawab ini kebetulan baru memegang praktik kerja atau mungkin orang yang tidak terbiasa memegang praktik kerja perpajakan. Jadi silakan Bapak nanti konfirmasi ke email kami. Nanti akan kita follow up nanti agar UT daerahnya kalau memang Bapak butuh surat rekomendasi atau izin praktik biar di follow up gitu ya Pak. Oh gitu ya, Bu. Izin, Iya. Bu, emailnya, alamat emailnya apa ya, Bu? Sebenarnya sih gampang, paja, PAJA, @ekampus, @ekampus.ut.ac.id. Berarti nanti saya tinggal kirim identitas saya di email itu aja, Bu Iya, ya? sama keluhannya ya Pak. Maksudnya karena kan takutnya email banyak, kita nggak tahu nih keluhannya si Bapak apa gitu kan. Kalau Oke, udah siap, Bu. ada infonya kita bisa trace gitu. Ya, makasih Pak ya. Kebetulan, izin Ya, satu lagi, Bu. ya, Kebetulan kan saya kan kerjanya di KPP. betul. Terus saya juga udah tanya di bagian kepegawaian terkait Mhm. izin PKL dan kata pegawaian yang menghandle tentang PKL ini katanya memang nggak perlu ada surat Ya, izin dari betul. kampus gitu. Itu Iya, betul. Nah itu Pak, kan tadi saya bilang, kalau misalkan ternyata nggak ada, memang itu syarat sebaiknya harus ada. Tapi misalkan Bapak nego aja, tapi Bu, nanti saya minta tanda tangan di akhir saja ya. Misalkan dia maunya di akhir untuk Bu ini aja lampiran laporan akhir gitu Pak. oh gitu. Berarti pada Heeh. intinya memang harus ada surat itu dari Oh kampus ya, ya, Bu? sebaiknya ada karena untuk laporan akhir Bu gitu. Nah itu tadi saya memang kalau di KPP biasanya ya itu kan masih sudah karyawan kami nggak perlu minta surat rekomendasi lagi gitu. Tapi nanti ditekankan saja Bu, saya minta tanda tangan lah paling tidak ini buat lampiran saya di laporan akhir seperti itu. Jadi berarti kalau misalkan tidak butuh di awal, Masnya boleh nanti mintanya di akhir surat rekomendasinya atau izinnya. Siap-siap. Heeh. Ini kan yang Baik, minta di awal tuh biasanya kalau yang perusahaannya misalkan kita izin, saya mau tapi kampusnya ngeluarin surat rekomendasi dulu ya, gitu biasanya. oke. Baik, Ibu. Terima Ya, kasih atas penjelasannya, Bu. ya Selamat pagi. sama-sama. Selamat pagi.
Oke, baik Bu Iko. Mungkin nanti kalau misalnya ada mahasiswa yang terdapat pertanyaan ataupun kendala bisa di email. Nanti Caca mungkin minta tolong ditulis emailnya di chat box ya, Cak ya. Dan yang mengemail nanti mohon ditulis di subjeknya apa ya, biar kami tidak bingung nanti. Dan kan kalau buka eh, lebih enak untuk bacanya. Ya, jangan nim sama namanya saja ya Bu Iya, Desti. betul. Subjeknya harus diisi juga ya, Ya, biar jelas. keluhannya dijelasin. Ah, ah. Oke, pertanyaan dari Rahmani Lintang. Selamat siang, Bapak Ibu. Saya Lintang dari UT Jakarta. Saya ingin bertanya, apakah dalam pengajuan magang nanti ada format proposal? Ini mungkin perlu sedikit penjelasan lagi. Sepertinya masih ada mahasiswa yang kurang paham ya, Bu Iko ya. Iya. Oke, Sebenarnya silakan Bu. gini, tadi kita bilang praktik kerja itu ya praktik. Intinya tidak ada proposal di awal. Cuma mungkin kalau misalkan rekan-rekan di kantornya mau lebih spesifik, misalkan, oh saya nanti mau ngambil ini Bu tentang PPN, misalkan seperti itu. Ya sudah, pastikan saja dari awal misalkan mau ngomongin PPN, nanti udah tuh dari pengelolaan, dari pemeriksaan, penagihan dan segala macam itu pajak yang disasar hanya PPN-nya saja, misalkan seperti itu. Tapi kalau saran saya sih, mendingan ngambil global seperti itu. Misalkan, saya mau tanya kalau di sini terkait pajak, pengelolaannya seperti apa Bu? Misalkan seperti itu. Oh nanti akan dijabarkan. Oh kalau PPN ke bagian ini, kalau PPH nanti yang ngurus bagian PSDM atau bagian HRD-nya. Tapi kalau PPN nanti di bagian pajaknya, misalkan seperti itu. Misalkan memang dia terbagi seperti itu, Mbaknya bingung. Misalkan, aduh saya udah harus PPH juga, harus PPN juga dengan dua atasan yang berbeda. Ya boleh. Oh ya, deh saya mau ambil PPN aja atau saya mau ambil PPH saja misalkan seperti itu. Nah, tidak ada proposal di praktik kerja ini karena sifatnya praktik. Yang kita butuhkan adalah laporan saat praktik dan laporan akhir. Jadi nggak ada buat-buat proposal tuh. Kecuali kalau kayak karil, itu kan biasanya di metode penelitiannya tuh nanti luarannya ada proposal dulu ya. Nanti dia karilnya mau ngapain gitu kan ya udah kelihatan. Tapi kalau di D3 tidak ada proposal. Praktik kerja ya praktik kerja, dia praktik, dia ada laporannya, kemudian ada laporan akhirnya. Intinya sih gitu Bu Desti, kita tidak ada proposal kemanapun. Paling ya cuma pengajuan surat rekomendasi atau surat izin ke tempat praktiknya bahwa kami mahasiswa D3 Perpajakan butuh tempat praktik dengan sebenarnya yang menyatakan mahasiswa seperti itu praktik perpajakan. Intinya hanya surat seperti itu, tidak ada proposal. Cukup ya, Bu Desti? Oke, baik. Terima kasih Ibu Iko, jawaban yang jelas ya. Bahwa dalam untuk melakukan PK pajak ini tidak ada proposal magang yang harus dibuat, cukup rekomendasi saja seperti itu. Ya, mungkin Oke, tambahan Bu Desti. ya, silakan Bu. Sebaiknya surat rekomendasi itu diminta setelah mahasiswa yakin mau praktik di situ. Jadi jangan sampai bolak-balik nih, misalkan, oh saya mau ke PTA, ternyata PTA udah dikasih surat nolak. Jadi sebaiknya dari sekarang konfirmasi dulu secara informal. Biasanya kalau kita tanya-tanya dulu nih, boleh nggak kami praktik kerja di sini dalam jangka waktu berapa, misalnya skemanya seperti apa. Kalau misalkan memang sekalian magang, apakah bisa ataukah kami hanya bisa dapat data dan wawancara. Jadi itu sudah ditentukan di awal. Ketika mahasiswa dinyatakan, oke, kamu boleh ngambil data praktik di tempat saya. Baru mahasiswa minta tuh surat rekomendasi atau surat izinnya. Jadi nanti mahasiswa nggak bolak-balik. Misalkan di PTA gagal, ditolak. Mungkin lagi ke PTB, PTC, PTD gitu. Jadi dari sekarang pastikan dulu, sudah netep nih. Oh saya mau di PT ini dan dari sana udah ACC. Baru bikin surat atau minta surat rekomendasinya ke UT daerah. Oke, baik Ibu Syafika. Dari Pak Aji, mungkin ada tambahan Pak Aji? Silakan. Terima kasih. Bu Desti izin share screen sedikit. Oh, Ya, belum diizinkan share screen. Mohon dibantu Caca.
mungkin dijadikan saya sebagai co-host atau Aldi ya. Oh ya udah kalau gitu by lisan saja. Sebenarnya tadi mau menampilkan contoh praktek magang teman-teman kalian atau kakak kelas kalian yang sudah lulus tahun lalu. Dia mahasiswa di Surabaya. Kebetulan prakteknya di KPP di Mojokerto. Nah, umumnya kalau proposal itu kan membahas isu atau permasalahan gitu ya. Itu kalau untuk eh, karya ilmiah atau skripsi lah. Kalau laporan magang tidak ada isu khusus yang ingin dicapai, yang ingin dipecahkan gitu. Jadi goalsnya hanya mempelajari, mengamati, ya mungkin akan mencari masalah yang belum terpecahkan di sana. Kemudian eh, mendapat pengetahuan di praktek magangnya, mempelajari prosedur-prosedur yang ada di kantornya. Terus kalau bisa menerapkan teori, misalkan adik-adik rekan-rekan mahasiswa ini bisa memakai teori yang sudah dipelajari di sebelumnya di mata kuliah inti, diterapkan di tempat magang. Nah, itu akan sangat berharga di magang adik-adik sekalian. Jadi, kalau format laporannya ada. Jadi nanti silahkan dibuka di pedoman praktek magang ya. Nah, itu ada kira-kira nanti akan ada 4 bab. Ada pendahuluan, tinjauan umum, kemudian pelaksanaan dan kesimpulan. Jadi tidak membahas teori apa yang dipakai, tidak ada. Jadi lebih cerita tentang data yang ada di lapangan. Mungkin demikian. Nah, kalau tadi saya share ini ya, informasi tentang magang di Kemenkeu. Saya lihat memang ada dari Aceh sampai Merauke. Namun informasinya itu kecil sekali. Hanya ada satu, dua, itu pun di provinsi. Jadi saran saya gunakan link yang terdekat, gunakan koneksi yang adik-adik rekan-rekan punya. Insya Allah bisa lah nyari yang ada hubungannya dengan pajak, bisa akuntansi, bisa administrasi, hukum, taris mungkin juga bisa. Nah, tapi kalau bisa mencapai yang goals yang Kemenlu juga bagus sekali. Mungkin demikian Bu Hesti. Terima kasih kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Aji atas sarannya, masukannya untuk mahasiswa agar mudah bagaimana melakukan PK pajak seperti itu. Mungkin terakhir nih, Bu Iko, ini mungkin saran ya dari mahasiswa, dari Nova. Ibu saran sebaiknya dibuatkan link seperti Linktree atau lainnya yang memuat informasi terkait PK pajak, format laporan, petunjuk PK pajak, materi pembekalan, kemudian link WA PK pajak, dan info lainnya yang diperlukan untuk kegiatan PK pajak. Terima kasih. Ya, sarannya kita tampung. Sebenarnya sarannya baik banget. Mudah-mudahan nanti kita koordinasikan, kita bisa bikin link tree tersebut. Ya cuma tadi mahasiswanya juga tolong aktif. Nanti kita udah buat link tree, sudah banyak informasi, tapi nggak pernah follow IG-nya, nggak pernah buka juga. Kalau ada persamaan persepsi juga kadang nggak datang, tapi tiba-tiba bertanya, kok saya ketinggalan, kok saya nggak dapat informasi, jadi gitu. Jadi yang penting nanti sarannya buat masukan kita, nanti kita perbaikin, mudah-mudahan kita bisa. Kalau bisa nanti pasti kita akan coba, nanti akan ada lah gitu ya. Jadi kita kan sebagai bahan informasi ya, karena semester depan kita akan menggunakan kurikulum baru, mungkin link tree-nya kita buat di semester depan. Jadi di kurikulum baru itu akan ada informasi. Nah, sementara ini misalkan di WAG-nya mau nanya, Bu, format ini gimana sih? Ya nanti kita kasih spillannya aja lah. Harusnya nanti dari tutornya itu masing-masing sudah punya. Jadi orang-orang tuh bisa langsung sama pembimbingnya. Maksudnya kami tidak memberikan itu tuh biar ada kedekatan antara mahasiswa dengan tutornya saat pendampingan. Jadi nggak ada miskomunikasi, misalkan
kadang tutornya maunya begini, ternyata mahasiswa tidak tahu. Kemudian juknisnya harusnya seperti apa, tutornya harus menjelaskan. Makanya kita selama ini menyerahkan ke tutornya masing-masing. Gitu Bu Desti. Jadi biar benar-benar antara si mahasiswa dan tutor tuh kolaborasi. Jadi saling info. Oh Bu, banyak kok kalau dari pengalaman kita tuh mahasiswanya curhat, Bu, saya belum dapat tempat magang nih Bu, gimana ya di tempat magang seperti ini. Biasanya temennya yang kerja di KPP itu mau tuh bantuin. Oke deh, nanti aku coba ya ngomong, mungkin bisa di kantor saya, tapi hanya sekedar ngambil data dan wawancara. Jadi gunakan kesempatan ini benar-benar kita mahasiswa, saya sih pengennya mahasiswa D3 tuh jangan ngerasa saya mahasiswa online aja nggak punya temen gitu ya. Tapi di PK Pajak ini saling komunikasi sama-sama temen, saling cari wawasan terkait pajak, terkait praktik, koneksinya tambah bagus, networkingnya tambah bagus, dan kerjasamanya juga tambah bagus. Makanya kita membuat, menskemakan untuk praktik kerja ini jangan di Tuton, tapi di Tuweb. Tuh. Tapi masukannya akan kita pertimbangkan. Mudah-mudahan semester depan sudah bisa kita lakukan ya Bu Desti ya. Ya, baik Bu Iko. Mungkin cukup sekian ya Bu Iko ya. Ada tambahan mungkin dari Pak Jas atau Pak Syarif, Pak Aji, Pak Yandes, Pak Dedi, dipersilakan. Oke, kalau gitu Bu Ya, Desti. silakan Pak Jas. Maaf. Jadi teman-teman mahasiswa pertama fokus, kedua ikutin petunjuk-petunjuk yang ada, ketiga katalog pegang, keempat pedoman, kemudian informasi lain yang ada di UT tempat. Yakinlah kalau teman-teman fokus akan berhasil. Itu saya kira. Kalau tambah-tambah yang lain saya kira sudah cukup banyak dijelaskan tadi oleh Bu Sabiko maupun dari Mas Aji. Sekarang itu Mbak Desti tetap optimis dan semangat. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Jas. Dari Pak Syarif ada Pak? Ya, sedikit aja Mbak Desti. Jadi saya juga hanya ingin memberikan semangat ya, memotivasi kepada para mahasiswa. Jadi tetap semangat untuk belajar, untuk sampai adik-adik semuanya, sampai para mahasiswa berhasil menyelesaikan studi ya. Pasti ada masalah yang akan dihadapi, kendala yang pasti menghadang begitu ya. Tapi kalau ada punya tekad yang kuat, insya Allah semuanya bisa diselesaikan. Dan kalau seandainya ada masalah, silakan adik-adik untuk berkomunikasi dengan program studi, ya, baik via email atau WA dan lainnya. Kami siap membantu. Saya kira itu aja, Mbak Desi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Syarif. Untuk semua rekan-rekan, jangan lupa mengisi presensi ya, yang ada di chat box yang sudah di-share. Oke, Alhamdulillah kegiatan hari ini sudah berjalan dengan lancar. Semoga materi yang disampaikan dan diskusi yang telah kita lakukan hari ini sangat bermanfaat. Dan semoga kegiatan PK Pajak nanti yang rekan-rekan lakukan akan berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang optimal ya. Seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Dan sedikit ada highlight yang sudah saya catat ya terkait materi hari ini, yaitu bahwa mata kuliah PK Pajak ini merupakan wajib ya bagi diploma seperti itu. Wajib artinya harus seperti itu. Di mana terdapat 6 SKS, 4 SKS ya praktik dan 2 SKS-nya merupakan pembuatan laporan. Dan rekan-rekan dapat melakukan magang di KPP, Pratama ataupun Madya ataupun kantor ataupun instansi lainnya yang ada berhubungan dengan perpajakan seperti itu. Dan syarat untuk mengikuti PK Pajak yaitu minimal 70 SKS dan ada beberapa mata kuliah yang memang harus lulus ya sebelumnya ya untuk mengikuti PK Pajak ini. Yaitu ada mata kuliah tata cara, kemudian PPH 1, PPH 2 dan PPH 3, PPN, PPNBM, PDRD dan PBB. Dan pembimbingan untuk PK Pajak ini dilakukan melalui web, di mana dalam melakukan pembimbingan terdiri dari 10 mahasiswa dan dilakukan sebanyak 8 sesi. Dan setiap minggunya mahasiswa harus mengirimkan laporan maksimal H-1 ya. Dan yang terpenting adalah bahwa web ini jumlah persentasenya 70% dan laporan berjumlah 30%. Dan perlu digarisbawahi bahwa nilai web tidak akan berlaku jika mahasiswa tidak mengumpulkan laporan
akhir seperti itu. Itu mungkin sedikit catatan yang bisa teman-teman ingat ya untuk terkait PKPJ ini. Oke, eh, sesuai janji saya tadi di awal ada 3 penanya terbaik ya. Jatuh kepada tadi sudah dinilai ya oleh beberapa dosen yang ada di sini untuk memberikan souvenir pada 3 mahasiswa. Pertama deh untuk Graciela Terirau, kemudian Mbak Elizabeth dan Bapak Nudi Basrel Manurung ya. Selamat kepada 3 mahasiswa di 3 perpajakan. Silahkan untuk mengirimkan nama lengkap, alamat, nomor HP ke email di 3 perpajakan ya, agar bisa kami proses dalam pengiriman souvenirnya seperti itu. Oke. Selanjutnya mungkin sebelum menutup acara ya, kita foto bersama untuk dokumentasi. Mbak Caca mungkin bisa dibantu Mbak Caca. Oke, silakan rekan-rekan untuk membuka layarnya, diaktifkan kameranya, pasang senyum terbaik meskipun sedang berpuasa. Oke dong, gitu dong. Ini baru terlihat cantik dan tampannya. Oke. Silakan Mbak Caca, bisa dibantu. Oke, untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. Ada 8 slide ya Mbak Desi. Oke. 1, 2, 3. Oke, yang ketiga. 1, 2, 3. Ya, yang keempat. 1, 2, 3. Yang kelima. 1, 2, 3. Slide ke-6. 1, 2, 3. Slide ke-7. 1, 2, 3. Oke, ternyata 7 slide. Udah Mbak Desi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Caca. Terima kasih semuanya kepada rekan-rekan mahasiswa di 3 perpajakan, Bapak Ibu dosen yang telah hadir pada kegiatan PKPJ. Saya sebagai moderator, Distiana, undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita sehat semua. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima kasih wabarakatuh. semuanya. Terima kasih. Terima banyak. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan lancar ya. Amin. Yuk. Dosen pembimbingnya bikin aturan harus bikin saran pertama. Ini